Oke, selamat pagi semuanya, rekan-rekan Enterpriser HDI dimanapun Anda berada. Ya, ini hari Minggu yang luar biasa. Kenapa? Karena saya bersama dengan orang-orang yang luar biasa yang hari berkumpul bersama di Zoom ini. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, tepuk tangan buat Anda semuanya ya di tempat Anda masing-masing untuk memberikan penghargaan bahwa Anda adalah pribadi yang luar biasa. Kenapa? Karena umumnya kalau orang hari Minggu itu kan ya jam 1 siang itu enak sekali dalam kondisi liburan. Apalagi nih kalau di area Jakarta Selatan dan Tangerang Selatan ini kondisinya sedang hujan sangat lebat gitu ya. Jadi enak sekali untuk tidur siang gitu ya. Habis ini ya makan siang kenyang terus tidur gitu. Nah, tetapi ada justru berada di sini kita sama-sama belajar dan kita sama-sama akan menerima informasi terbaru tentang apa itu Omikron tentunya Ibu. Kenapa? Karena hari ini Omikron ini terus bertambah yang diprediksi ini akan mencapai puncaknya nanti sekitar pertengahan Maret ya untuk gelombang 3 dari COVID-19. Nah, Bapak Ibu ini tentunya perlu sekali untuk diwaspadai, perlu sekali untuk dimengerti karena ini zaman era informasi, kita benar-benar harus terbuka dengan informasi. Jangan sampai kita percaya dengan informasi-informasi yang tidak jelas gitu ya, yang justru bahkan menyesatkan yang nanti akan merugikan kita sendiri. Nah, Bapak Ibu semuanya, tapi sebelumnya Anda juga pengen tahu mengenai siapa sih sponsor dari acara berikut ya, karena acara berikut juga disponsori oleh satu perusahaan yang besar tentunya yang akan diceritakan oleh rekan saya, di mana beliau menjalankan visa DI juga kurang lebih dalam 3 tahun terakhir ini, tapi jaringan sudah berkembang pesat sampai hari ini, Pak Ibu ya. Dan beliau juga sudah pengalaman dalam terapi produk-produk perubahan dengan berbagai kasus yang hari ini ditangani ternyata juga mengalami perbaikan kesehatan yang sangat signifikan. Oke, nah kita sambut Pak Ibu untuk Star Diamond Indonesia, Ibu Ursula Yanita dari Solo. Silakan Ibu Ursula. Ya. Terima kasih Pak Mugi atas perkenalan yang luar biasa ya. Buat rekan-rekan semuanya, selamat pagi. Semoga Yes. selalu semangat ya di kadang-kadang kalau di hari Minggu seperti tadi Pak Mugi katakan ya, hari-hari ini hari-hari rawan untuk kita mau bersantai ya. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa bisa berkumpul dengan kami di sini. Nah, sebagai perwakilan dari sponsor kami di sini, perusahaan kami adalah perusahaan yang sangat luar biasa ya rekan-rekan semuanya, dan izinkan saya ingin memperkenalkan perusahaan beserta dengan produk-produk yang sangat luar biasa. Sebentar, saya izin untuk share screen dulu ya. Sebentar. Sudah bisa terlihat? Bisa terlihat ya buat rekan-rekan semuanya. Selamat pagi rekan-rekan semuanya, semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Kami dari perusahaan Hairesat ingin coba untuk memperkenalkan lebih dalam lagi mengenai sebuah perusahaan yang sangat luar biasa untuk rekan-rekan semuanya. Nah, rekan-rekan semuanya, perusahaan kami bernama Hairesat atau juga orang kenal dengan PT Harmoni Dinamik Indonesia ya, di mana Hairesat kita berpusat di Jalan Probolinggo nomor 18 Menteng Jakarta Pusat, di mana perusahaan kita adalah perusahaan yang sangat luar biasa. Perlu Bapak Ibu bisa lihat di layar ya bahwa perusahaan kita memiliki kantor utama yang sangat luar biasa, berdiri megah di kawasan yang sangat megah ya, di kawasan Menteng, di mana kantor kita ada 9 lantai ya di sana, dan Bapak Ibu bisa lihat dengan begitu luar biasanya. Dan ini adalah produk-produk yang nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Nah, rekan-rekan semuanya, produk kita adalah produk yang berbahan dasar dari produk dunia perlebahan, di mana kalau kita berbicara soal produk dunia perlebahan, sudah pasti saat ini semua orang sudah mulai tahu ya tentang madu, polen, dan segala macam. Nah, buat rekan-rekan semuanya, perusahaan kita berasal dari pabrik yang sangat luar biasa, dan itu berasal dari Phoenix, Arizona di Amerika Serikat, di mana saat ini sudah pengembangan sayapnya sampai ke Asia Pasifik, yaitu masuk di Singapura, Malaysia, Filipina, Hong Kong, Indonesia, dan terakhir masuk di Macau pada tahun 1995. Dan Hairesat sendiri di Indonesia, kita masuk di Indonesia pada tahun 1993. Jadi sudah hampir 29 tahun ya kita ada di Indonesia, dan suatu usia yang sangat luar biasa, kredibilitasnya sudah sangat
teruji dengan sangat luar biasa karena sudah lebih dari setengah abad kita ada di Indonesia. Nah, perkembangan Haireset di Indonesia sangat luar biasa. Kita berkembang mulai dari Sabang sampai Merauke dan kita memiliki kantor perwakilan cabang tersebar lebih dari 150 kantor cabang. Jadi kalau misalnya mungkin rekan-rekan semuanya mungkin domisilinya tidak di kota-kota besar ya, mungkin atau di Jakarta, Surabaya atau dimanapun, rekan-rekan tidak perlu khawatir, produk-produk Haireset kita bisa sampaikan atau misalnya kita bisa kirim di lokasi terdekat dari domisili rekan-rekan semuanya ya. Nah, ini yang luar biasa ya rekan-rekan semuanya, di mana produk-produk kita adalah produk-produk yang bisa dibilang tadi seperti saya katakan adalah produk dari dunia perlebahan. Kalau kita berbicara soal dunia perlebahan, pasti tidak akan lepas dari namanya madu, ya rekan-rekan. Nah, kalau kita berbicara soal madu, ternyata sejak sudah ribuan tahun yang lalu, itu sudah dipercaya untuk menjaga kesehatan semua umat manusia. Ya, dari semua 5 agama yang ada di Indonesia, kita ketahui ada Kristiani, Muslim, ya, Hindu dan Buddha, ya, di mana di seluruh kitab suci sudah Tuhan sendiri sudah mewahyukan umatnya nih untuk mengkonsumsi namanya madu. Nah, benar-benar sangat luar biasa ya rekan-rekan bahwa produk Haireset adalah produk yang berkutat di dunia perlebahan, ya. Nah, yang membuat saya pribadi nih ya, bersama dengan rekan semua di sini, yakin banget dan benar-benar bangga sekali dengan produk yang ada di Haireset. Kenapa? Karena produk Haireset ini langsung diproduksi oleh Sisi Palen Company, di mana pabrik Sisi Palen Company adalah pabrik pelopor untuk produksi bidang-bidang produksi perlebahan ya, yang sangat berkualitas di seluruh dunia. Dan itu benar-benar kalau namanya sudah produknya sangat berkualitas, sudah pasti pengujiannya juga sangat luar biasa ya rekan-rekan. Jadi makanya kenapa sampai Presiden Amerika Serikat pun mereka juga mempercayakan kesehatan mereka kepada produk yang dihasilkan oleh Sisi Palen Company, yaitu sejak zaman Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton, mereka mempercayakan kesehatan mereka kepada produk yang dihasilkan oleh Sisi Palen Company. Ya, nah itu luar biasa ya rekan-rekan, karena kalau namanya presiden kan nggak mungkin mereka langsung minum ya, pasti sudah pengujiannya luar biasa. Nah itu di Amerika, bagaimana dengan kita di Asia? Nah kalau kita di Asia itu sudah dikonsumsi dan dipercaya oleh atlet di 3 negara, yaitu ada di Malaysia, Indonesia, dan di Filipina. Nah, itu juga bisa memastikan bahwa produk yang akan kita konsumsi dan yang akan kita sharingkan ke banyak orang, itu adalah produk yang sangat aman sekali. Tidak ada efek samping, doping, ketergantungan, dan efek apapun yang berbahaya untuk tubuh kita. Ya, dan luar biasa ya rekan-rekan semuanya, tambah yakin banget ya dengan produk yang ada di Haireset. Nah, bagaimana dengan legalitas yang ada di Haireset? Nah, Haireset sendiri kita sudah mengantongi semua legalitas yang dibutuhkan, ya. Jadi kita sudah mendapat pengakuan dari Badan POM, kemudian mendapat pengakuan secara ISO, kemudian juga sudah mendapatkan sertifikasi halal nih dari MUI, kemudian juga dari sertifikasi halal dari Amerika juga, ya. Kemudian juga sudah mendapat pengakuan secara APLI, yaitu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Dan yang lebih luar biasa lagi rekan-rekan semuanya, yang di tengah ini ya ada tulisan namanya MIMS ya. Ini apa? Ini buku apa? Ini adalah buku panduan yang digunakan oleh semua dokter-dokter yang ada di Indonesia. Ya, jadi suatu produk atau obat apapun itu kalau sudah masuk di MIMS berarti sudah lolos uji dari kedokteran gitu ya. Dan di mana produk Haireset adalah produk yang satu-satunya produk ya yang masuk ke dalam buku MIMS. Nah, buku ini buku apa? Monthly Index Medical Specialties. Jadi, kalau misalnya dokter mau meresepkan obat itu harus pakai pakai patokan dari buku ini. Ya, itu luar biasa banget ya rekan-rekan. Jadi kalau misalnya rekan-rekan ada yang menanyakan apakah ini sudah lolos uji kedokteran ya, yang pasti kita sudah menyatakan bahwa produk kita semuanya sudah lolos dari uji kedokteran ya, karena sudah direkomendasikan semua oleh dokter ya. Dan kesemuanya ini kalau di Haireset kita masukkan di dalam satu wadah yaitu dinamakan dengan EdSmart ya. Jadi rekan-rekan sudah kita bisa meyakinkan bahwa semua legalitas yang dibutuhkan oleh Haireset sudah sangat lengkap sekali ya. Nah, ini dari perusahaannya rekan-rekan dan perusahaannya sudah sangat luar biasa. Nah, makanya apa sih produk-produknya nih? Produk-produk apa yang ada di Haireset? Nah, ini akan saya sharingkan kepada rekan-rekan ya. Produk dari dunia perlebahan itu kita namakan dengan namanya 4-star rekan-rekan ya. 4-star ini terdiri dari namanya 4, pasti ada 4 produk ya. Nah, yang produk yang pertama yaitu dinamakan dengan Bipollen.
di mana bee pollen kita itu terdiri dari 2 kemasan, yaitu yang pertama honey bee pollen untuk anak-anak umur 6 bulan sampai 12 tahun, kemudian yang dewasa di atas 12 tahun ke atas kita gunakan namanya Pollenergy. Bedanya apa? Kalau honey bee pollen ini di dalamnya itu mengandung 130 mg bee pollen, kemudian ada tambahan madu dan vanilanya. Jadi kalau anak itu susah menelan, itu mami-mami nggak perlu bingung ya, anak-anak ini bisa pakai bee pollen, honey bee pollen ini untuk permen kunyah mereka ya. Jadi membuat mereka juga nyaman pada saat mereka harus mengkonsumsi namanya vitamin gitu ya. Nah, kalau misalnya anak konsumsi sejak dini dari sejak umur 6 bulan supaya anak ini daya tahan tubuhnya bagus ya. Kemudian juga bisa membantu untuk oksigenisasi ke otak. Karena kalau misalnya, kenapa nggak di bawah 6 bulan konsumsinya? Karena kalau bayi baru lahir sampai umur 6 bulan, itu harus minumnya ASI. Ya. Jadi dianjurkan, bahkan diwajibkan tidak boleh konsumsi selain ASI. Ya. Karena vitamin terlengkap kedua, pertama pasti ASI. Gitu ya. Nah, untuk pengganti ASI itu tadi sendiri, di atas umur 6 bulan itu mami-mami biasanya sudah mulai bingung nih mencari vitamin pengganti di luar ya. Nah, akhirnya bingung mau cari vitamin yang seperti apa gitu ya. Nah, para mami-mami semuanya tidak perlu bingung ya, rekan-rekan tidak perlu bingung. Kenapa? Karena ternyata Tuhan sendiri sudah memberikan vitamin terlengkap kedua pengganti dari ASI, yaitu apa? Bee pollen namanya. Ya, kandungan gizinya sangat lengkap, ada 18 asam amino, 22 mineral, vitaminnya A, B kompleks, vitamin C, D, dan E. Ada enzim dan koenzimnya. Jadi bisa dibilang kita memberikan vitamin lengkap itu kepada anak sudah tidak mikir, saya belum kasih vitamin apa ya buat anak saya gitu ya. Enggak, semuanya sudah lengkap semuanya ya. Nah, itu membuat anak juga daya tahan tubuhnya bagus, kemudian juga membantu untuk menormalkan di nafsu makannya, kemudian juga bisa membantu supaya asupan gizinya dia tetap terjaga dengan baik ya. Nah, kemudian yang dewasa kita gunakan namanya Pollenergy. Pollenergy ya, supaya energi kita ini bisa maksimal ya, kandungan pollennya pure pollen aja mengandung 520 mg bee pollen, dan itu benar-benar membantu banget ya supaya kita aktivitas dari pagi sampai sore nggak terasa capek. Loh, berarti doping dong gitu ya? Enggak, rekan-rekan semuanya. Kenapa? Karena kandungan gizinya sangat banyak dan lengkap sekali, membuat aliran darah di dalam tubuh kita ini benar-benar lancar, dan akhirnya kita bisa melakukan aktivitas itu benar-benar enak ya, nggak terasa capek gitu ya. Kemudian jangka panjangnya juga bisa mencegah untuk kepikunan dini, dan yang pasti bisa untuk pemenuhan nutrisi di dalam tubuh kita ya. Nah, kemudian untuk produk yang kedua yaitu dinamakan dengan Bee Propolis. Kalau Bee Propolis ini perlindungan sarang rekan-rekan. Jadi di luar sarang itu ada seperti malamnya gitu ya. Nah, itu sama juga dengan tubuh kita. Jadi pada saat Bee Propolis ini kita konsumsi, dia juga bisa membantu untuk melindungi tubuh kita ya. Jadi dia sifatnya adalah untuk antioksidan, untuk antivirus, kuman, bakteri, kemudian anti jamur, juga membantu juga untuk anti peradangan di dalam tubuh kita. Dan propolis ini juga menjaga semua organ dan jaringan tubuh kita dari akibat apa yang kita makan, apa yang kita minum, pola hidup kita, membuat organ jaringan tubuh kita ini gampang terjadi masalah gitu ya. Karena kalau zaman dulu kan nama istilahnya kan ada penyakit keturunan gitu ya. Diabetes itu keturunan atau jantung itu keturunan gitu ya. Tapi kalau saat ini kayaknya keturunan sudah mulai agak sedikit ya. Kenapa? Karena pola hidup kita yang membuat dulunya orang tua kita sehat, keluarga kita sehat, kita loh bisa terkena sakit karena dari akibat pola hidup kita yang mungkin tidak bagus ya. Nah, Bee Propolis ini menjaga organ dan jaringan tubuh kita supaya tidak terkena sakit gitu ya. Nah, propolis ini mengandung juga vitamin bioflavonoid, di mana vitamin ini bisa membantu juga untuk di pelenturan pembuluh darah kita. Dan antioksidan dari propolis sendiri sangat luar biasa rekan-rekan, karena sekarang yang dicari antioksidan ya. Antioksidan dari propolis sendiri itu setara dengan 400 kalinya buah jeruk. Ya, luar biasa, nggak perlu kulaan ya rekan-rekan, cukup minum 1 tablet saja setiap hari, sudah nggak perlu makan 400 buah jeruk ya. Luar biasa, nanti malah diare ya, makan jeruk sampai 400 gitu ya. Nah, kemudian produk yang ketiga yaitu dinamakan dengan Royal Jelly. Nah, kalau Royal Jelly ini adalah suatu kelenjar dari kepala lebah ya. Dan kita kalau konsumsi Royal Jelly ini fungsinya apa? Manfaatnya, Royal Jelly ini membantu untuk di pengendoran syaraf.
Jadi kalau misalnya sering stres, migrain, vertigo, susah tidur, nah ini membantu banget ya kita konsumsi 1 sendok takar setiap hari malam sebelum tidur, membantu kita untuk relaksasi. Nah, kemudian kalau relaksasi, kita sudah rileks ya, kita syaraf sudah kita kendor, nah ini nanti larinya ke kewanitaan rekan-rekan ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan bagi yang wanita ya, biasanya larinya kalau menstruasi sakit, nggak teratur tiap bulannya, bahkan mungkin lama nikah belum juga dikaruniai keturunan gara-gara gangguan fungsi hormonal. Nah, ini Royal Jelly bisa membantu sekali untuk memperbaiki difungsi hormonal. Ya, jadi itu luar biasanya dari kita konsumsi Royal Jelly. Nah, ketiga produk ini, kalau di dunia perban namanya Dynamic Trio ya, keseimbangan 3 produk. Nah, kalau kita konsumsi bersamaan, itu walaupun kita nggak ada sakit, kita bisa rutin konsumsi ya, 3-tiganya nggak ada masalah. Kalau misalnya sampai nanti ada masalah gangguan kesehatan, penyakit apapun itu, kita tetap supportnya pakai 3 produk ini, rekan-rekan. Jadi kita tidak menyerang ke penyakitnya, tapi kita membantu memperbaiki organ dan jaringan tubuh kita dari kerusakan. Ini luar biasanya ya. Nah, kemudian kalau berbicara soal produk lebah, ya kalau nggak ada madu nggak afdol ya rekan-rekan. Nah, madu kita seperti apa? Madu kita di High Reset adalah clover honey ya. Di mana clover honey kenapa dinamakan clover honey? Karena dari bunga clover. Kalau bunga clover itu bunga seperti apa sih gitu ya? Bunga clover ini hanya bisa hidup di padang gurun saja. Kita hanya bisa jumpai di padang gurun saja. Dan dia adalah bunga yang berbunga terus sepanjang tahun dan tidak mengenal musim. Jadi kalau misalnya mungkin rekan-rekan ada yang mungkin, ini madunya musimnya musim apa ya gitu ya. Enggak rekan-rekan ya, karena dia madunya terus berbunga terus sepanjang tahun soalnya ya. Jadi makanya madu yang dihasilkan pun juga kualitasnya tetap terjaga dengan sangat baik ya. Dan clover honey kami di sini karena diambil dari bunga yang tidak pernah berbuah, kemudian juga tumbuhnya di padang gurun. Nah, itu membuat serapan air madu di clover honey sangat sedikit sekali, cuma sekitar 17,1 sampai 17,2%. Dan itu di bawah standar internasional untuk kadar air madu yang layak untuk diekspor, karena ya. Kadar air madu yang layak ekspor itu berapa? 19%. Nah, High Reset ini clover honey itu di bawah 19%. Nah, bagaimana dengan madu di lokal yang ada di Indonesia? Apakah tidak bagus? Oh, bukan. Madu di Indonesia juga pasti bagus ya. Madu di Indonesia di lokal juga pasti oke banget. Cuman permasalahannya kita nggak bisa memungkiri madu di lokal ini kan diambilnya dari pohon yang berbuah ya. Kemudian Indonesia sendiri juga daerahnya tropis. Jadi tingkat kelembapannya sangat tinggi. Itu menyebabkan tingkat fermentasinya pun juga cepat sekali gitu ya. Dan akhirnya kadar air dari madu yang ada di lokal itu bisa di atas 30% rekan-rekan ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengklaim di bawah 10% gitu ya, nah itu berarti sudah melalui proses pemasakan. Padahal madu kita minum dengan air panas mendidih saja sudah tidak boleh ya, karena bisa mengurangi kandungan gizi sampai 60%. Nah, apalagi kalau dimasak ya, jadinya makanya tidak ada gizi yang bisa didapatkan dari madu yang sudah dimasak. Dan clover honey kami juga madu yang sangat luar biasa karena kita juga sudah lolos uji botulism ya. Nah, lolos uji botulism ini apa? Uji botulisme adalah pengujian untuk apapun makanan apapun yang masuk ke dalam tubuh si bayi ya. Jadi kalau misalnya nggak lolos nggak bisa dikonsumsi oleh bayi. Makanya bayi harus minumnya cuma ASI atau makanan atau minuman yang khusus untuk bayi gitu ya. Nah, makanya clover honey ini luar biasa sekali rekan-rekan karena sudah lolos uji botulism. Jadi benar-benar layak atau boleh dikonsumsikan untuk bayi yang baru lahir ya, seperti itu. Nah, ini 4-star ini sangat luar biasa. Dan ke semuanya dari keempat produk kita, 4-star ini adalah produk unggulan yang sangat luar biasa yang ada di High Reset. Apakah produknya hanya ini aja? Tidak rekan-rekan, karena dari 4 produk utama kami, kita sudah melakukan pengembangan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, pengembangan berikutnya adalah Kids Tree, di mana Kids Tree ini adalah vitamin untuk anak-anak di bawah umur 12 tahun ya rekan-rekan. Di dalamnya mengandung polen, propolis, dan royal jelly. Kemudian yang selanjutnya adalah Dynamic Trio Plus ya. Nah, ini polen propolis royal jelly dicampur jadi satu ditambah glukosamin sulfat untuk permasalahan tulang ya, osteoartritis, osteoporosis dan segala macamnya. Kemudian ada Dynamic Trio Plus enzim mineral, itu untuk emah yang sangat akut ya. Misalnya sering kambuhan, makan telat sedikit kambuh, misalnya mungkin stres gitu ya, langsung kambuh gitu ya. Nah, ini bisa dibantu dengan bantuan Dynamic Trio Plus enzim mineral. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah serangkaian dari Bibotanix, rekan-rekan. Nah, Bibotanix ini apa? Ini adalah pengembangan dari produk perlebahan kami yang berbahan dasar dari propolis. Ya. Nah, itu terdiri dari apa saja? Ada propolis dalam bentuk krim,
ya. Kemudian ada Bibotanix dalam bentuk hygien wash, ini untuk untuk daerah intim ya, bisa digunakan sehari bisa 2 kali, sangat membuat kita merasakan lebih seger ya, kemudian lebih fresh, lebih sehat gitu ya. Terus kemudian juga propolis dalam bentuk krim ya, krim. Kemudian propolis dalam bentuk toothpaste ya, maaf. Nah, toothpaste di sini itu untuk anti plak, karang gigi dan gusi bengkak ya. Kemudian ada propolis dalam bentuk mouthwash, ini juga untuk permasalahan di mulut, bau mulut atau misalnya mungkin sering radang begitu ya. Kemudian ada propolis dalam bentuk hand body ya. Nah, hand body kami juga kan sering-sering kali sekarang kita nggak tahu ya, kita bersinggungan dengan siapa, kita bersentuhan dengan siapa, kita kadang kita tidak tahu orang itu sehat ataupun tidak. Nah, makanya kulit kita juga harus tetap terjaga dengan baik ya, supaya kulit kita juga terhindar dari virus-virus yang berterbangan saat ini gitu ya. Nah, hand body ini melindungi kulit kita dari virus-virus seperti itu karena mengandung propolis ya. Nah, kemudian ada dalam bentuk serangkaian untuk hair care ya. Hair care ini ada shampoo-nya, kemudian juga ada serumnya. Dan itu membantu sekali untuk permasalahan rambut rontok yang parah, bahkan terjadi kebotakan ya. Jadi kerusakan yang tidak sewajarnya istilahnya ya. Jadi membuat kita tuh bingung nih mau cari vitamin, serum, sampo yang seperti apa gitu ya, sampai bingung. Nah, kita bisa gunakan serangkaian ini hanya 2 saja, menggunakan samponya dan kemudian menggunakan serumnya. Ini luar biasa sekali ya. Nah, kemudian rangkaian Bibotanix yang terakhir adalah dalam bentuk facial wash. Nah, yang jelas kalau facial wash kita mengandung propolis, yang pasti kita bisa membantu untuk membersihkan wajah kita dari virus, kuman, dan bakteri. Jadi benar-benar wajah kita akan benar-benar sangat bersih sekali. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah produk kami yang sangat luar biasa. Ini adalah rangkaian skincare kami yang sangat premium ya, di mana rangkaian dari skincare kami ini ada beberapa macam ya, yang pasti kita ada 2 rangkaian yaitu V-Line Series dan W-Line Series, di mana V-Line Series ini dikhususkan untuk kulit yang normal cenderung ke arah berminyak ya. Kemudian untuk yang W-Line Series ini kulit normal cenderung ke kering, bahkan sampai ada flek gitu ya. Nah, di mana V-Line dan W-Line Series ini masing-masing juga sama, terdiri dari 5 item ya. Ada sabunnya, ada esensinya, kemudian ada serumnya, ada day creamnya atau kita kenal juga krim pagi, kemudian ada krim malamnya. Ya, masing-masing juga sama. Jadi V-Line dan W-Line Series sama-sama terdiri dari 5 item. Nah, kemudian untuk melengkapi supaya wajah kita benar-benar glowing, sehat dan benar-benar cerah sekali, kita gunakan SS cream ya. Nah, SS cream ini apa? Ini adalah satu rangkaian dalam satu pemakaian ya. Kita mendapatkan 4 langsung nih ya manfaatnya. Bisa untuk skincare, foundation, kemudian sunscreen-nya sekalian, juga sekaligus untuk makeup base-nya. Ya. Nah, kok bisa sampai banyak sekali ya? Ya, karena di dalam SS cream kami ini mengandung SPF yang sangat luar biasa, yaitu sampai 50 PA+++. Ya. Nah, plusnya kok sampai 3 kali? Ya, dia bisa bertahan lebih dari 12 jam. Jadi, kalau misalnya mungkin rekan-rekan yang selama ini menggunakan SPF ya, untuk sunscreen-nya, itu mungkin yang pada umumnya biasanya sekitar penggunaan hanya 4 jam saja. 4 jam maksimal bisa sampai 6 jam. Ya. Nah, harusnya kalau pakai jam 7 pagi, harusnya jam 12 siang itu sudah cuci muka lagi, kemudian dipakai lagi yang baru. Saya ditimpa lagi yang baru gitu ya. Nah, itu membuat repot sebetulnya. Tapi banyak orang yang tidak sadar karena tidak pernah diedukasi untuk itu. Nah, kalau di High Reset kita gunakan SS cream ini bisa bertahan sampai 12 jam rekan-rekan. Jadi kalau pakainya jam 7 sampai jam 3 sore, jam 4 sore pun masih bagus untuk SPF-nya. Jadi itu luar biasa sekali ya rekan-rekan. Dan pada saat kita pakai nggak perlu tebal-tebal karena sifatnya adalah sangat ringan sekali. Ya, dan ini bisa dibuktikan. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah anti akne, ya, anti akne. Nah, judulnya aja anti akne gitu ya. Ini untuk apa? Untuk jerawat, rekan-rekan. Jangan dipakai langsung ngeblok langsung satu wajah ya, tapi hanya ditutul-tutulkan di bagian yang jerawat saja. Dan itu keringnya sangat cepat sekali dan cepat di dalam proses pemulihan. Ya. Kemudian ada eye care. Eye care ini adalah untuk permasalahan di kantong mata.
atau misalnya mungkin sering hitam-hitam di bawah mata gitu ya, atau keriput sekali. Nah, ini bisa dibantu dengan bantuan eye care. Jadi tinggal dipakai, ditutulkan satu tetes aja, kita ratakan pakai bisa jari tengah atau jari manis ya, kemudian kita ratakan, kemudian kita pijat-pijat. Itu sangat membantu sekali untuk meredakan kantong mata kita ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk rangkaian skincare kita itu yang terakhir adalah Flawless Finish Loose Powder. Ini apa? Kalau ini dari bentuknya kelihatan ya rekan-rekan, bedak gitu ya, namanya powder gitu ya. Nah, bedak kita adalah satu-satunya bedak yang mengandung bahan dasar dari perlebahan ya, di mana di dalam Flawless Finish Loose Powder ini mengandung royal jelly. Jadi benar-benar sangat membantu kita pada saat memakai bedak ini, benar-benar bisa membantu sekali untuk membuat wajah kita terlihat sangat sehat dan glowing ya. Karena benar-benar Flawless Finish Loose Powder ini sangat ringan sekali dan terlihat lebih cerah ya pada saat kita menggunakan bedak dari Flawless Finish Loose Powder. Dan ini bisa dibuktikan rekan-rekan pada bulan ini pun kita juga ada promo-promo ya yang sangat menarik untuk untuk pembelian dari produk untuk base skin kita ya, seperti itu. Nah, untuk produk yang selanjutnya itu adalah produk rangkaian yang tidak kalah luar biasanya, dan termasuk juga ini adalah best produk kita juga ya rekan-rekan. Ini adalah perluasan dari propolis juga, di mana yang pertama adalah Propoelix namanya ya. Kalau Propoelix ini adalah kalau kita ngomong kata propolis itu kan tadi yang saya sampaikan di awal itu mengandung antioksidan yang sangat luar biasa ya. Jadi mencapai sampai 400 kalinya buah jeruk. Nah, kalau nilainya berapa? Nilainya adalah sekitar 9.674 untuk antioksidannya. Nah, kalau propolis ini sendiri ini adalah ekstraknya dari propolis yang diambil dari propolis-propolis dari seluruh belahan dunia. Nah, luar biasanya setelah diteliti, itu kadar dari antioksidannya bisa mencapai 21.921. Itu luar biasa ya rekan-rekan. Jadi kadar antioksidan ini sangat-sangat dibutuhkan sekali dalam kondisi kita diserang oleh virus yang kita tidak tahu di mana virus itu, gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita nggak mungkin akan bisa menghindari virus, ya. Nah, makanya kitanya sendiri nih yang harus menjaga diri kita masing-masing. Dengan cara apa? Kita harus memberikan tameng yang maksimal kepada tubuh kita. Nah, salah satunya adalah dengan bantuan Propoelix. Pada saat kita konsumsi Propoelix setiap hari rutin, ya, kita sudah memberikan tameng yang bagus nih untuk tubuh kita ya. Jadi pada saat virus si Omikron ini datang gitu ya, tubuh kita lebih siap ya, nggak gampang ketular. Kalaupun ketular, tingkat proses penyembuhannya jauh lebih cepat dan kita tidak akan memunculkan gejala-gejala yang bisa dibilang mungkin mengganggu kita sekali gitu ya. Jadi pada saat kita konsumsi Propoelix, proses penyembuhannya akan jauh lebih cepat. Jadi Propoelix ini benar-benar sangat membantu sekali untuk antivirus, anti kuman, antibakteri, dan benar-benar membantu kita untuk melewati semua masalah-masalah virus yang ada saat ini, gitu ya. Nah, Propoelix sudah sangat luar biasa. Nah, tapi High Reset ini memunculkan satu produk lagi yang tidak kalah luar biasanya, yaitu Propoelix dicampur dengan jamur lingsi, shiitake, dan maitake. 4 kandungan di dalam satu kapsul menjadi sesuatu yang luar biasa dan benar-benar difokuskan untuk orang yang terkena sakit kanker ya. Kanker apapun itu kita bisa bantu dengan bantuan Propoelix Plus ya, karena ketiga jamur ini benar-benar 3 jamur yang sangat efektif sekali juga untuk membantu menyerang kanker ya, seperti itu. Kemudian untuk produk selanjutnya adalah Trimi 2. Kalau Trimi 2 ini membantu untuk di penyerapan lemak, rekan-rekan. Jadi kalau namanya penyerapan lemak, pasti ujung-ujungnya adalah diet. Ya. Jadi kalau kita gunakan Trimi 2 ini, apapun yang kita makan, lemak-lemak itu akan diikat ya oleh si Trimi 2 ini. Kemudian dia akan terbuang bersamaan dengan kita buang air. Nah, ini membantu sekali juga untuk permasalahan misalnya ada yang kena keluhan di kolesterol ya. Nah, Trimi 2 juga membantu sekali, bisa dibantu dengan propolis dan Trimi 2 itu untuk membantu permasalahan di kolesterol ya. Ini luar biasa sekali rekan-rekan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Prolis ya. Ini pengembangan dari propolis dalam bentuk permen ya, permen hisap. Permen ini bukan permen yang seperti permen-permen biasa ya rekan-rekan, tapi ini khusus permen untuk pelega tenggorokan ya. Kemudian dia juga bisa ada antivirusnya juga ya, kemudian anti peradangan. Jadi pada saat kita ada radang tenggorokan, kemudian juga ada permasalahan di mulut, nah
apalagi saat ini kan kita selalu tiap hari harus pakai masker ya. Nah, jangan sampai kita justru pingsan sendiri dengan bau nafas kita ya, gitu ya. Nah, makanya kita harus konsumsi atau kita harus menghisap propolis ini supaya nafas kita pun juga selalu segar dan selalu sehat gitu ya. Pada saat kita selalu rutin menghisap Prolis ini gitu ya. Nah, produk kita yang terakhir apa? Ini adalah produk kita yang terakhir, produk yang sangat luar biasa, tapi khusus untuk pria, rekan-rekan ya, nggak boleh untuk wanita karena kita nggak punya hormonnya soalnya gitu ya. Nah, itu namanya apa? Adalah Bi Ultra ya, di mana Bi Ultra ini dikhususkan untuk pria dan membantu sekali ya untuk penambahan di stamina tubuh ya, supaya pria ini kalau namanya kerja dari pagi sampai sore capek sekali ya, benar-benar full kerjanya maksimal banget, kasihan sekali kalau kecapean gitu ya. Nah, kita bisa support dengan bantuan Bi Ultra ya, dan juga bisa memperbaiki atau menambah di kualitas sperma. Jadi kalau misalnya mungkin ada keluhan lama menikah belum juga dikaruniai keturunan karena gara-gara gangguan fungsi di sperma, masalah mungkin ini ya jumlah spermanya atau seperti apa. Nah, ini bisa disupport dengan bantuan Bi Ultra ya. Nah, ini rekan-rekan semuanya, semua produk yang saya sharingkan mulai dari Bipollen sampai Bi Ultra, semua produk-produk kita adalah produk-produk yang berbahan dasar alami ya. Kami tidak mengandung bahan kimia sama sekali dan benar-benar kita berbahan dasar dari produk lebah. Jadi para rekan-rekan tidak perlu khawatir, produk kita semuanya sangat aman untuk dikonsumsi semua orang ya. Jadi kalau misalnya mungkin ada rekan-rekan yang tanya, apakah saya cocok ya? Apakah saya boleh konsumsi ya? Tenang rekan-rekan semuanya, karena semua produk kita benar-benar sangat aman sekali. Ya. Nah, ini rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Nah, kalau misalnya saya menginginkan produk ini bagaimana ya caranya gitu ya. Nah, perusahaan kami dari HiReset memberikan paket-paket yang sangat luar biasa untuk rekan-rekan semuanya, di mana paket-paket ini adalah paket-paket yang benar-benar sudah dikemas untuk kebutuhan kita semua. Ya. Nah, paketnya cukup banyak ya, ada 7 paket. Nah, nanti tergantung nanti rekan-rekan kebutuhannya di paket yang mana. Nanti rekan-rekan bisa menghubungi mungkin yang mengundang rekan-rekan semuanya untuk hadir pada acara ini, gitu ya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti rekan-rekan bisa menanyakan kepada orang ataupun siapapun yang mengundang rekan-rekan semuanya dalam acara ini. Ya, nah ini rekan-rekan semua yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya mungkin ada yang ingin ditanyakan atau apa, mungkin bisa menghubungi rekan-rekan yang mengundang. Ya, nah kalau ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau misalnya mungkin ada yang bisa diambil hal yang baik, saya mengucapkan terima kasih, semuanya hanya dari Tuhan saja. Untuk selanjutnya mungkin saya bisa kembalikan ke Pak Mugi. Terima kasih dan selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Selamat pagi, ya luar biasa. Terima kasih Jurusula untuk penjelasannya dan ini sesuatu yang menarik banget ya, produk-produk yang tentunya sangat sangat membantu nanti teman-teman bisa sharingkan pada teman-teman yang butuhkan, tentunya ya. Oke, nah untuk sesi berikutnya tentunya kita langsung pada pembahasannya yaitu tentang apa itu Omikron dan bagaimana penanganannya, apakah ini berbahaya atau tidak, gitu kan ya. Ini kita harus tahu secara detail yang nantinya pengetahuan ini juga akan penting sekali buat keluarga kita, tidak hanya untuk kita saja dan juga teman-teman kita. Nah, untuk acara berikut yang membawakan adalah seorang dokter di mana beliau ini mengawali ya lulus kuliah dari Universitas Tarumanegara, kemudian jadi dokter umum di Sungai Liat ya di tahun 2016, kemudian menjadi dokter umum juga di tahun 2015 dan 2016, kemudian menjadi dokter umum di Gading Integrated Center Cancer Care ya di Rumah Sakit Gading Pluit tahun 2017 sampai Maret 2020. Kemudian hari ini menjadi medical consultant HDI ya sejak tahun 2018 sampai sekarang. Beliau juga menjadi beauty consultant Biskin ya 2019 sampai sekarang dan beliau juga menekuni bisnis ini. Terbukti beliau hari ini juga memiliki jaringan yang berkembang dan beliau hari ini menjadi salah satu leader HDI. Dan Bapak Ibu semuanya, kita sambut Eksekutif Diamond Indonesia, Dr. Victoria. Silakan, Dok. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Wah, terima kasih Pak Mugi untuk sambutannya ya, luar biasa sekali. Ya, hari ini kita mau bahas nih Bapak Ibu tentang Omikron. Mungkin Bapak Ibu sebenarnya juga ada sebagian yang sudah tahu ya apa itu Omikron gitu, karena sudah banyak sebenarnya seminar-seminar ataupun pengetahuan-pengetahuan semua tentang Omikron. Nah, tapi saya mau hari ini kita
mau bahas lagi gitu ya, yang mungkin belum jelas gitu. Nah, ini kita akan bahas pada hari ini. Apa sih Omikron gitu ya? Makhluk apa sih sebenarnya Omikron ini? Nah, sebelum kita lihat Omikron itu seperti apa, nah ini kita lihat dulu nih. Nah, kita ini dulu di bulan Agustus. Nah, ini Agustus lagi puncak juga ya. Walaupun dia sudah mulai turun di September ini udah turun nih. Kita udah mulai tenang. Kita sudah mulai aktivitas-aktivitas secara offline gitu ya udah mulai dijalankan. Karena di bulan September, Oktober, November, Desember, Januari ini kita lagi kondisi tenang-tenangnya di mana COVID-nya itu lagi new case-nya itu hampir nol ya kalau kita bilang. Nah, kemudian masuklah ke bulan Februari. Kita lihat yang tadinya udah landai ini hampir nggak ada, sekarang udah menaik lagi, udah meningkat. Bahkan di Februari tanggal 8 kemarin ini new cases loh ternyata ada 37.000. Bahkan kalau ini Februari tanggal 8, nah sekarang itu udah sampai 50.000 kasus baru. Nah ini sekitar 7 hari dengan rata-rata 30.000. Nah jadi harus kita hati-hati kalau kemarin pemerintah juga sempat bilang bahwa Indonesia ini udah masuk ke gelombang ketiga. Dan tadi Pak Mugi juga sudah bilang puncaknya ini bukan sekarang tapi nanti bulan Maret. Nah itu makanya kita harus hati-hati. Nah, ini dari sumber dari update ya di global oleh WHO. Nah, ini dari 227 negara ternyata yang terkonfirmasi ada 404, 910, 528 terkonfirmasi. Di mana 5 juta diantaranya adalah meninggal. Dan di Indonesia sendiri pun ini update-nya dari 12 Februari. Jadi kemarin ada 4.700.000 yang positif, di mana 4.200.000-nya sembuh dan 145 meninggal dunia. Jadi angka kejadiannya ini cukup tinggi dan angka kesembuhannya ini juga cukup tinggi, tapi tetap saja dia meninggal. Walaupun kesembuhannya ini juga tinggi, kita juga harus hati-hati. Jangan sampai kita yang 1% diantaranya ini. Nah, varian Omikron itu sebenarnya adalah kalau kita lihat namanya itu B11529, di mana dia tuh di 24 November 2021. Nah, ini pertama kali dilaporkan kepada Kesehatan Dunia organisasi yaitu WHO. Nah, pertama kali terdeteksi di spesimen yang dikumpulkan pada 11 November di Botswana dan seterusnya 14 November di Afrika Selatan. Nah, kemudian di 26 November 2021 ini ditunjuk sebagian varian yang menjadi perhatian WHO dan oleh grup antar badan SARS-CoV-2 AS Amerika Serikat yaitu atau SIG itu pada tanggal 30 November. Jadi ini juga menjadi perhatian karena yang tadinya Delta gitu ya, yang sebelumnya lagi, kemudian sekarang ada yang muncul baru yang menjadi perhatian yang kita masih lakukan penelitian. Penelitian tentang apa? Cara penyebarannya, kemudian treatment yang cocok, apakah vaksin ini berhasil atau enggak. Nah ini terus selalu kita kembangkan. Dan pada tanggal 1 Desember 2021, nah ini pertama kali dikonfirmasi Amerika Serikat kasus teridentifikasi. Jadi cepat banget ya Bapak Ibu. 24 November ketahuan di Afrika, kemudian 30 November 26 ini menjadi perhatian gitu ya, tanggal 1 Desember kena di Amerika Serikat sudah ditemukan. Nah, ini di awal, sebagian kasus Omikron itu awalnya dari pelaku perjalanan luar negeri. Kenapa kok bisa dari pelaku perjalanan luar negeri? Ya Bapak Ibu, karena sekarang kan border dibuka gitu ya. Yang tadinya kita misalnya mau ke Australia, ada bordernya nih. Jadi orang Indonesia atau orang dari negara lain nggak boleh masuk ke Indonesia. Nah, tapi sekarang karena border dibuka gitu ya, kita mau kemana aja lebih gampang. Terus kita juga kalau keluar negeri nggak pakai karantina gitu ya. Nah, ini juga si Omikronnya masuk deh ke negara kita. Jadi awalnya dari pelaku perjalanan luar negeri. Nah, itu makanya kenapa kok kita waktu itu di awal boleh kita pergi, tapi kita diharapkan untuk tunda dulu nih gitu. Karena kita takutnya si Omikron ini datang. Tapi ternyata ya memang pada kenyataannya yang banyak yang perjalanan ke luar negeri ini yang membawa si virus tersebut.
Nah, ini kita nggak boleh lengah, jangan sampai gelombang ketiga terjadi di Indonesia nih. Baru 9 Januari 2002 nih, Dr. Siti Nadia Tarmizi gitu ya, juru bicara vaksinasi COVID, bilang bahwa jangan sampai gelombang ketiga. Dan sekarang ini, baru-baru ini juga ya, di bulan Februari, nah dibilang Indonesia udah masuk gelombang ketiga. Padahal baru 1 bulan, tapi angka kejadiannya ini cepat sekali. Di mana dalam 10 hari terakhir kenaikan tren kasusnya itu 6.000 menjadi 90 ribuan kasus terkonfirmasi. Yang ini yang harus kita hindari. Jadi kalau kita lihat cepat ya perjalanan waktunya dari Januari tanggal 9 sekarang sudah masuk gelombang ketiga. Dibandingin Delta kemarin mungkin naiknya pelan-pelan nih, tapi begitu masuk Omikron gelombang ketiganya cepat sekali naik. Padahal kita mungkin baru tenang-tenang, baru sebentar-sebentar kita udah mau offline, kita baru mau ketemu teman kita atau kita mau keluar kota. Nah, harus ditunda terlebih dahulu. Nah, tapi jangan khawatir karena pemerintah juga melakukan antisipasi untuk penambahan kasus varian Omikron. Jadi sekitar 110.000 ruangan di rumah sakit ini dialokasikan untuk COVID-19. 16.000 oksigen konsentrator setara dengan 800 ton per hari didistribusikan ke rumah sakit, terutama rumah sakit yang kesulitan mengakses dari oksigen cair. Dan 31 oksigen generator bisa akomodasi kebutuhan satu rumah sakit itu sudah dipasang. Dan stok obat terapi bagi pasien COVID-19 disiapkan. Jadi Bapak Ibu yang sekarang ini banyak kalau yang kena COVID-19 kita bisa dapat obat dari pemerintah gratis sebenarnya. Yang penting kita melakukan PCR, kemudian syarat-syaratnya tercukupi atau syarat-syaratnya dari yang diharuskan ini ada gitu ya. Biasanya kita bisa dapat obat gratis. Nah, stoknya dipersiapkan, stoknya banyak. Tapi Bapak Ibu, yang saya baru dengar nih terakhir-terakhir ini stoknya juga udah mulai menipis. Karena ternyata penderitanya juga lumayan banyak. Penderitanya cukup banyak. Jadi walaupun stoknya banyak gitu ya, stoknya diproduksi terus, jumlahnya yang tadinya tercukupi, ternyata penderita yang kena Omikron ini jauh lebih banyak lagi. Bahkan bukan hanya stok obat terapi buat COVID, tapi stok obat terapi beberapa obat yang biasa kita konsumsi rutin itu udah stoknya habis atau stoknya ini sudah mulai menipis. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati, bukan berarti oh ini gejalanya ringan, oh ini nggak apa-apa kok, tapi ternyata ini kalau obatnya juga habis ya kita juga akan setengah mati. Bisa jadi nanti harganya juga melonjak lagi kayak di awal COVID kemarin. Jadi kita harus hati-hati. Nah, ini penyebarannya Bapak Ibu. Penyebaran ini sangat cepat dibandingkan dengan Delta dan virus lainnya. Bahkan kalau dulu Delta itu punya masa inkubasi sekitar 7-14 hari. Jadi kalau kita ketemu rekan kerja kita atau kita ketemu teman kita nih misalnya hari ini ketemu, nah kita mungkin muncul gejalanya itu sekitar 7 hari kemudian gitu ya. Tapi Bapak Ibu kalau yang sekarang ini lebih cepat. Bisa misalnya hari ini kita ketemu 3 hari lagi kita bisa kena Omikron. Nah, ataupun bukan hanya Omikron, tapi bisa juga virus COVID yang lainnya, seperti Delta. Karena sebenarnya Delta ataupun virus-virus pendahulunya ini masih ada. Cuman karena sekarang ini Omikron lagi menarik gitu ya. Nah, orang tuh lebih gampang kayak, oh saya kena Omikron gitu. Tapi padahal Delta pun masih ada. Kalau kita kena yang Delta ya bisa lebih berat. Tapi memang kalau Omikron biasanya lebih ringan. Tapi belum ada penelitian yang menunjukkan, oh Omikron itu pasti lebih ringan. Bahkan CDC sendiri ini organisasi juga gitu ya, Central Disease. Nah, ini juga bisa terjadi penyebaran pada orang yang sudah tervaksinasi. Jadi bukan berarti kalau kita sudah vaksin kita jadi kebal. Artinya apa? Oh, kita nggak bakal lagi nih kena gitu ya. Nah, tidak. Jadi tetap bisa terkena. Dan biasanya bisa juga penyebarannya pada orang yang tidak memiliki gejala. Misal, oh saya baik-baik saja nih, saya nggak ada keluhan, batuk, pilek gitu ya. Saya mungkin biasa aja, cuman kemarin saya misalnya ketemu dengan orang yang kena COVID gitu. Nah itu bisa aja saya nggak punya gejala, tapi saya bisa nularin kepada orang lain. Nah makanya harus kita hati-hati, jangan sampai kita yang membawakan untuk orang lain gitu ya. Jangan sampai, enggak kok saya sehat, tapi saya bawa ke orang lain. Nah, bagaimana karakteristiknya dari Omikron gitu yang menjadi perhatian?
Nah, ini kita lihat ya deteksi kasus di beberapa negara. Dulu di awal-awal yang kena itu daerah misalnya Afrika, Amerika, kemudian Eropa. Kenapa kok banyak yang daerah-daerah tersebut? Karena mulai melonggarkan prokes. Ya, kita lihat di negara-negara tersebut bahkan ada pertandingan bola, pertandingan basket di mana orang-orangnya berkumpul tapi tidak menggunakan masker. Nah, si virusnya ini makin pinter. Makin pintar dia mutasi gimana caranya dia bertahan hidup. Nah, makanya muncullah si Omikron ini. Nah, ini potensi peningkatan transmisibilitas. Artinya apa? Penyebarannya tuh Bapak Ibu cepat sekali gitu ya. Dan ada 30 mutasi pada gen lonjakan S-gen 15 dalam domain pengikat reseptor. Nah, potensi pengurangan kemanjuran beberapa pengobatan antibiotik dan ada potensi pengurangan netralisasi oleh serum dari individu yang divaksinasi atau dalam masa pemulihan. Nah, ini juga kita harus tahu kalau Bapak Ibu ada yang sempat nyimpenin obat gitu ya. Kemarin kan sempat ya waktu yang zaman Delta kita panik buying gitu ya. Ada yang kita ngumpulin obat-obatan. Nah, tapi yang harus diperhatikan jangan langsung asal minum Bapak Ibu. Karena beberapa obat yang dulunya dipakai untuk Delta sekarang terbukti tidak berkhasiat untuk si COVID ini. Misal yang paling gampang itu adalah ivermectin. Kita dulu sempat sampai ivermectin harganya mahal sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata itu tidak memiliki efek untuk pengobatan pada orang COVID. Nah, makanya kita harus update lagi obat-obatan apa yang biasanya dipakai untuk COVID yang sekarang ini. Dan kenapa kok kita harus booster gitu ya? Kenapa kok kita harus vaksin ulang sih dok dalam waktu misalnya minimal 6 bulan? Karena dari yang vaksin awal nih serumnya atau antibodi kita tuh menurun Bapak Ibu. Nah, karena antibodinya kita menurun, makanya kita harus ngebus lagi supaya kita punya bentengnya, kita punya pertahanannya untuk nyerang virus COVID yang masuk ke dalam tubuh kita nih meningkat lagi. Dan kalau kita punya sakit-sakit tertentu, misalnya kita punya komorbid ya, misalnya punya hipertensi, kita punya kencing manis, kita punya kolesterol, itu juga akan menurunkan dari vaksin tersebut. Jadi makanya kita harus lakukan booster. Bapak Ibu nggak usah bingung, oh booster yang ini bagus, booster yang ini enggak gitu ya, nggak usah bingung. Nah yang disediakan oleh pemerintah itu sudah adalah yang terbaik. Jadi Bapak Ibu nggak usah cari-cari, nggak usah pilih-pilih booster yang mana, booster yang tersedia itu adalah yang terbaik untuk kita. Nah ini ada faktanya lagi. Nah ini akan lebih menular daripada SARS-CoV-2 asli kemungkinan ya. Jadi penelitiannya juga masih belum ada. Ini WHO yang menulis. Seberapa mudah Omikron menyebar dibandingkan dengan Delta juga masih belum diketahui. Nah, kemungkinan orang yang divaksinasi dengan infeksi terobosan atau orang yang terinfeksi tanpa gejala bisa menularkan virus ke orang lain. Lebih banyak data yang diperlukan untuk mengetahui apakah infeksi Omikron menyebabkan lebih parah penyakit atau kematian dibandingkan dengan infeksi dengan varian lain. Jadi kita belum bisa menentukan. Mungkin yang kita dengar, oh ini lebih ringan, oh ini lebih nggak bikin gejala gitu ya. Tapi kita nggak tahu sebenarnya lebih parah nggak nanti ke depannya. Untuk paru-parunya mungkin, atau mungkin untuk darah kita. Nah itu kita belum tahu. Tapi ini harus dilakukan penelitian lebih panjang lagi. Nah vaksinasi diharapkan dapat melindungi terhadap penyakit parah, rawat inap, dan kematian. Dan infeksi terobosan yang baru pada yang divaksinasi lengkap ini masih mungkin bisa terjadi. Masih menentukan seberapa baik perawatan yang ada untuk COVID-19 bekerja. Jadi sampai detik ini kita masih belum bisa menentukan, oh obat ini adalah yang terbaik. Belum tentu. Jadi kita masih harus cari penelitian-penelitian terus, kita jadi teliti. Nah obat-obatan apa sih yang terbaik untuk kita supaya si COVID ini cepat hilang dari badan kita. Nah, yang perlu kita perhatikan di tengah lonjakan Omikron ini semua dari Kemenkes ya. Nah, jangan hanya terpaku pada kenaikan kasus. Nah, kenapa jangan terpaku hanya kenaikan kasus? Kita stres, Bapak Ibu. Kita ngelihat kasus hari ini kok segini ya, besok segini, kita stres. Nah, stres di dalam tubuh kita ini akan menurunkan imunitas, menurunkan daya tahan tubuh kita. Jadi kita jangan terpaku pada kenaikan kasus, tapi kita terpaku gimana caranya supaya kita jangan sampai tertular. Bagaimana cara kita menjaga imunitas tubuh kita, jangan sampai kita kena COVID.
Nah, sebagian besar kasus Omikron bergejala ringan dan tanpa gejala atau OTG. Ini yang lebih ditakutin lagi sebenarnya, karena ini lebih gampang nyebarin ke orang lain. Bahkan kalau yang gejalanya ringan, orang masih bilang, oh saya gejalanya ringan, saya pergi-pergi aja. Kalau kita lihat ada beberapa kemarin kasus yang sempat ditangkap sama polisi karena apa? PCR-nya positif, tidak ada gejala atau gejalanya ringan, pergi ke tempat wisata, buka masker lagi. Nah, akhirnya apa? Tempat wisatanya yang malah ditutup. Nah, kita jangan sampai juga merugikan orang lain gitu ya. Jadi harus kita sadar diri. Nah, ini biasanya kalau gejala ringan bisa isolasi mandiri di rumah dan isolasi terpusat. Prioritaskan rumah sakit untuk pasien yang lebih butuh. Jadi kalau misalnya gejala kita ringan, isolasi mandiri aja di rumah. Ketatkan prokes 3M. Masih ingat ya Bapak Ibu, prokes 3M. Hindari berkumpul apabila tidak perlu dan penuhi vaksinasi dengan lengkap. Nah, kenapa kok harus isolasi mandiri nih? Ini pertanyaan yang sering sekali ditanyakan. Dok, kenapa sih orang saya OTG kok? Oh, saya nggak ada gejala atau gejala ringan. Tapi saya ini kenapa harus isolasi? Bahkan yang sekarang kalau kita ketemu yang positif, PCR-nya bahkan positif, nah itu kita udah harus isoman 5 hari di rumah. Kenapa? Nah, ini dari data dari Bloomberg Britannica ya, ternyata pasien A nih, kalau kita misalnya nggak ada gejala atau kita nggak prokes gitu ya, gejala ringan gitu ya. Nah, kita mungkin cuma nularin ke keluarga kita. Misalnya cuma ada 2 orang yang kita tularin. Nah, dari 2 orang ini tambah banyak. 2 orang ini nularin 2 lagi. 2 orang ini nularin 2 lagi. Dan berikutnya, kita bayangin jadi berapa? Jadi banyak Bapak Ibu. Nah, ini kayak skema network marketing ya, skema NMLM. Di mana kalau kita nawarin 2 jadinya banyak. Nah, tapi ini virus. Jadi jangan kita lakukan seperti ini. Jadi kita harus putus rantainya, jadi jangan banyak orang yang kena. Biar kita bagi-bagi omset aja, kita bagi-bagi berkat untuk orang lain, tapi jangan bagi-bagi virusnya. Makanya kita harus isoman atau karantina mandiri kalau kita memang sudah terkena. Nah, ini adalah mitos dan fakta seputar Omikron atau yang kita kenal dengan B11529 gitu ya. Yang dibagi sekarang varian of concern pada 26 Februari 2021. Nah, mitosnya dan faktanya apa saja nih? Nah, ternyata mitosnya Omikron hanya menimbulkan gejala ringan. Benar nggak sih gitu ya? Nah, ternyata faktanya menyatakan bahwa meskipun penyebarannya lebih cepat, gejala Omikron tidak separah varian Delta. Tapi bagi lansia, orang dengan komorbid, dan orang yang belum divaksinasi tetap berpotensi kematian. Jadi bukan berarti karena gejala ringan nggak bakal mati nih kena Omikron. Bisa aja kalau dia punya gejala. Kalau dia punya komorbid. Nah, mitos lagi, fakta vaksin tidak mempan melumpuhkan Omikron. Benar nggak sih? Jadi kita divaksin tuh percuma karena Omikronnya tetap nempel nih atau tetap menyerang tubuh kita. Faktanya Bapak Ibu, vaksin ini bisa menjadi proteksi untuk melawan Omikron dan data menunjukkan 60% pasien Omikron di Indonesia yang meninggal dunia belum pernah divaksinasi. Jadi siapa yang masih belum divaksin Bapak Ibu? Paling nggak vaksinasi 2 di awal, sudah belum? Nah, harus ya dilakukan vaksinasi. Jangan karena kita mau masuk ke mall baru divaksin, tapi kita harus sadar bahwa kita bisa menularkan, ada potensi kematian kalau kita terkena juga. Nah, kemudian ada mitos juga orang yang belum divaksin tidak akan bergejala parah akibat Omikron. Nah, ternyata orang yang belum divaksinasi justru yang paling rentan tertular Omikron. Dan pasien Omikron di rumah sakit kebanyakan adalah yang belum divaksin. Jadi Bapak Ibu mau pilih divaksin atau enggak gitu ya. Nah, kemudian juga ada mitos di mana Omikron tidak bisa menginfeksi orang yang sebelumnya pernah terkena COVID-19. Faktanya, orang yang pernah kena COVID-19 juga bisa terkena Omikron. Bahkan ada yang sampai S3 ya. Dari yang pertama, kedua, sekarang Omikron kena lagi. Nah, jadi membuktikan bahwa bukan kalau kita udah pernah kena COVID, nggak pernah kena Omikron, tapi bisa aja. Nah, kemudian penggunaan masker tidak bisa mencegah penularan Omikron. Nah, benar nggak nih gitu ya? Nah, ternyata pencegahan terbaik dari tertular Omikron adalah disiplin protokol kesehatan. Jadi tetap prokesnya dijaga.
termasuk memakai masker, mencuci tangan, dan mengurangi mobilitas serta vaksinasi. Jadi kalau kita lihat dari tadi semuanya yang penting adalah vaksin. Jadi Bapak Ibu tetap prokesnya dijaga dan vaksinasi kita lakukan. Nah, sekarang gejala dan tanda nih. Gimana gejala dan tandanya? Walaupun ringan pasti ada gejalanya dan tandanya. Seperti apa? Biasanya ada demam Bapak Ibu. Jadi demam, sakit kepala. Sakit kepalanya itu biasanya kepala berat, bukan migrain, tapi kayak satu kepala tuh rasanya berat sekali. Nah, ada hidung buntu, ada pilek, ada nyeri tenggorokan. Nah, nyeri tenggorokan ini beda ternyata sama orang yang nyeri tenggorokan karena sakit gitu ya. Nah, itu biasanya kayak disayat-sayat. Jadi lehernya tuh kayak disayat-sayat. Nah, belum lagi biasanya tuh kayak ada yang mengganjal di leher kita. Nah, itu biasanya nyeri tenggorokannya. Kemudian ada batuk-batuk. Batuknya ini kadang-kadang sampai keluar darahnya karena iritasi. Jadi karena tadi satu dengan yang lain tuh bersinambungan. Udah dari nyari tenggorokan, dia berusaha kayak, kok lendirnya nempel. Kayaknya saya pengen batuk supaya lendirnya ini nggak biar keluar. Nah, tapi kalau kita batukin terus-menerus, lama-lama sininya lehernya iritasi. Muncullah darah. Nafasnya cepat dan dalam, kenapa? Ya, hidungnya buntu, Bapak Ibu. Kemudian batuk-batuk terus. Gitu ya, hidung mampet, mulutnya susah gitu ya. Jadi nafasnya cepat dan dalam, kadang-kadang sampai retraksi interkostal, artinya apa? Tulang-tulang iga kita tuh kalau nafas kayak ketarik. Jadi kayak ketarik semua dan nyeri biasanya di daerah tersebut. Dan ada kalau yang lebih parahnya biasanya ada gamburan paru yang abnormal dan tentunya pemeriksaan darah yang abnormal. Prinsip pengobatan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara virus itu prinsip pengobatannya cuma 2. Yaitu pertama kita istirahat gitu ya. Istirahat tujuannya apa? Tujuannya adalah meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, itu yang paling penting. Jadi pada saat kita sakit, terutama kalau kita kena virus, itu yang paling penting adalah daya tahan tubuh kita itu harus terjaga. Bagaimana dengan cara kita menjaga pola hidup sehat kita ya, dari makanan, dari olahraga, dari kita berjemur pun, nah itu akan meningkatkan pola hidup kita sehat. Kemudian mengonsumsi suplemen kesehatan, HDI 4-star. Nah, ini juga tadi oleh Bu Ursula juga sudah disampaikan ya gitu ya tentang 4-star. Nah, nanti kita akan bahas juga lebih detail apa sih gitu ya. Nah, kemudian juga dilakukan vaksinasi. Nah, secara spesifik, nah biasanya dikasih antivirus, tapi ada juga yang enggak diberikan antivirus dan biasanya itu simptomatis aja. Jadi sesuai dengan gejalanya dan ternyata sesuai dengan penyebabnya. Dan antibiotik itu tidak diperlukan biasanya kecuali ada infeksi sekunder. Bagaimana kita mencegahnya? Tetap kita harus menjaga keadaan gizi kita agar tetap baik gitu ya. Yang penting makan, tapi jangan makan junk food juga gitu ya. Tiap hari makannya junk food. Kan dokter bilang pokoknya gizinya harus tetap baik. Iya, gizinya tetap baik tapi nutrisinya juga harus kita jaga. Sayurnya tercukupi enggak, buahnya tercukupi enggak, protein, karbohidrat tercukupi enggak, semuanya harus kita lihat. Karena kalau enggak kita lihat ya sama aja gitu ya. Nah, olahraga, menjaga kebersihan perorangan dan lingkungan. Nah, mencegah anak berhubungan dengan penderita ISPA karena anak-anak ini juga yang biasanya gampang menyebarkan gitu kan. Anak-anak batuk atau pilek biasanya nggak sadar gitu. Jadi bisa kalau kita lagi main ketemu temennya gitu ya itu bisa terkena. Jadi harus hati-hati. Ini harus kita lakukan pencegahan. Dan kita menuju adaptasi kebiasaan baru. Pertama, wajib pakai masker. Walaupun Bapak Ibu kita juga tahu ya di luar negeri atau bukan di negara kita gitu ya, udah nggak pakai masker. Di Amerika, di Eropa mungkin sudah nggak menggunakan masker. Tapi Bapak Ibu saya menyarankan masker ini penting sekali untuk kita pergunakan. Karena apa? Karena ini sangat membantu untuk mencegah terjadinya COVID atau kita terserang. Nah, kenapa bisa mencegah? Karena penyebarannya salah satunya adalah melalui droplet. Droplet terbang melalui udara nempel ke kita. Nah, itu juga makanya harus hati-hati. Nah, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, kemudian hand sanitizer. Pada saat kita mau ngucek mata, kadang-kadang kita pakai masker, hidung kita gatel ya Bapak Ibu. Nah, jangan lupa sebelum kita kucek mata, sebelum kita pegang hidung, bersihin tangan dulu dengan menggunakan hand sanitizer paling enggak. Jadi pastikan kondisi tangan kita bersih, baru kita
pegang di daerah mata kita. Jangan sampai tangan kita belum kita pakai cuci tangan langsung kucek-kucek mata, karena itu juga akan mempermudah untuk virusnya masuk ke dalam tangan kita, tubuh kita. Kemudian makan gizi berseimbang, ini harus ada isi piringku ya. Sekarang ini adalah nasinya sepertiga karbohidrat, sepertiga sayur, dan sepertiga lagi lainnya adalah lauk, pauk, dan buah. Kira-kira Bapak Ibu, bisa nggak sih kita memenuhi sepertiga porsi makan kita itu dengan sayur? Bahkan setiap minggu, setiap harinya sayurnya itu harus berubah-ubah warnanya. Kira-kira bisa nggak? Agak sulit ya Bapak Ibu, makanya kita memerlukan yang namanya suplemen untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya. Rajin olahraga, say hello, jangan kita bersalaman dulu untuk sementara. Dikira sombong, nggak apa-apa Bapak Ibu, yang penting kita jaga dulu kesehatan kita. Gunakan uang elektronik dan setibanya di rumah kita langsung mandi. Apalagi kalau kita yang punya anak, punya bayi gitu ya, yang belum divaksin, nah lebih baik kita mandi dulu sebelum kita memeluk anak kita. Nah ini ada produk-produk HDI 4-star. Kenapa tadi saya bilang suplemennya itu HDI 4-star gitu ya? Karena pada dasarnya HDI 4-star ini itu tujuannya adalah untuk peningkatan stamina dan energi. Kita lihat tadi di awal. Apa treatmentnya? Imunitas, menjaga daya tahan tubuh kita. Kenapa? Makanya kalau kita lihat paket obat dari dokter gitu ya. Kalau kita lihat paket A dan paket B. Paket A isinya multivitamin. Paket B ada antivirus dan tentunya ada multivitamin. Kenapa? Vitamin itu untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Vitamin itu untuk mencukupi mikronutrien yang diperlukan oleh tubuh kita untuk membantu melawan penyakitnya. Kalau imunitas kita rendah, penyakitnya, virusnya itu gampang sekali untuk bertahan. Makanya kita butuh untuk meningkatkan imunitas kita. Nah, HDI 4-star itu membantu untuk meningkatkan stamina dan energi. Untuk proses detoksifikasi, antioksidan diperlukan untuk tubuh kita pada waktu kita mencegah ataupun kita terkena penyakit COVID. Kenapa? Pada saat virus itu masuk, nah biasanya virus itu masuk akan menyebabkan yang namanya di dalam tubuh kita tuh stres, atau yang kita lihat tuh dengan nama stres oksidatif. Nah itu karena dia ada stres, itu akan meningkatkan inflamasi di dalam tubuh kita, menyebabkan adanya itu juga salah satu radikal-radikal bebas di dalam tubuh kita. Nah, untuk mencegah jangan sampai si stres ini memicu penyakit-penyakit lain atau memicu untuk kerusakan-kerusakan sel tubuh kita, apa yang harus kita lakukan? Ya kita memberikan antioksidan gitu ya. Antioksidan ini sangat baik untuk si radikal-radikal bebas itu. Sangat baik untuk melawan stres oksidatifnya tersebut. Jadi kita berikan antioksidan yang cukup, di mana di HDI 4-star antioksidannya sangat tinggi untuk melawan dari radikal-radikal bebas tersebut. Nah, kemudian juga untuk regenerasi sebagai anti-aging. Nah, ini yang sering kali, kenapa dok di sini juga dibilang anti-aging? Bapak Ibu, banyak sekali yang saya temukan pada saat orang itu terkena COVID gitu ya, kelihatan makin tua. Kenapa kok bisa makin tua dok? Iya, karena apa? Pada saat dia kena COVID, apa yang terpikirkan oleh orang tersebut? Kadang-kadang terpikirkan, duh kalau saya mati gimana? Duh kalau saya nggak sembuh gimana? Duh kalau misalnya saya paru-parunya nggak bisa sembuh, masih ada infiltratnya gimana? Nah itu yang selalu orang itu pikirkan. Bahkan setelah sembuh pun itu terus dipikirkan. Sampai ada yang namanya muncul penyakit yang namanya psikosomatis. Artinya udah nggak ada di keluhannya, batuknya udah nggak ada sebenarnya, nyeri tenggorokannya sudah nggak ada sebenarnya, kalau diperiksa juga udah sembuh semua, tapi ada karena dia kepikiran, dia dipikirkan terus-menerus gitu ya, nah itu akan muncul stres juga. Nah makanya orang itu muncul penyakit baru psikosomatis, nah itu terus terjadi, lama-lama orang itu akan cepat menua. Kenapa? Stres terjadi. Kepikiran-kepikiran yang harusnya nggak kita pikirin. Nah, makanya di sini juga akan membantu supaya jangan sampai muncul aging, jangan sampai terjadi penuaan akibat penyakit ini, gitu ya. Bahkan yang nggak kena pun kadang-kadang kepikiran gitu ya. Misalnya teman kita batuk, terus kita habis ketemu lagi, terus kita langsung mikir, duh kalau saya batuk gimana ya gitu. Nah, itu yang harus kita hindari.
Kemudian dengan adanya peningkatan ini akan terjadi perbaikan sel, perlindungan sel, peningkatan kerja sel, sehingga otomatis akan terjadi perbaikan organ, kita menjadi sehat atau kita bisa menjadi sembuh. Ini adalah manfaat yang diperoleh dari HDI 4-star. Nah, ada produk yang boleh kita pakai, ada pollen, ada propolis atau propoelix, royal jelly, clover honey, bahkan rimi pun boleh kita pergunakan. Karena apa? Biasanya kalau lagi di rumah, work from home gitu ya, kita nggak lepas dari makan. Makanya banyak juga nih gitu ya, salah satunya termasuk saya yang kalau di rumah makan gitu ya, jadi kita berat badannya naik. Nah, untuk menjaga ini kita bisa gunakan Trimi, karena kalau kita obesitas ataupun kita overweight, apa yang terjadi? Nah, itu akan mudah terserang penyakit Omikron, dan kalaupun itu biasanya sembuhnya akan lebih lama. Makanya kita konsumsi Trimi supaya juga untuk membantu menjaga berat badan kita. Nah, polenergi tadi juga udah dijelaskan oleh Bu Ursula. Mungkin saya nggak terlalu detail lagi karena tadi sudah detail sekali ya oleh Bu Ursula. Nah, ini polenergi multivitamin. Kalau ditanya, Dok, saya udah dapat multivitamin nih. Kemudian perlu nggak saya minum polenergi? Atau saya udah minum polenergi, saya perlu multivitamin nggak sih, Dok? Nggak usah Bapak Ibu, karena di polenergi vitaminnya ini sangat lengkap sekali. Bahkan ada asam aminonya, ada enzim-enzim pencernaannya, di mana akan membantu pencernaan kita yang bermasalah gitu ya selama COVID. Nah, itu juga akan dibantu diperbaiki menggunakan polenergi. Jenis ini juga akan mengandung omega 3 dan 6, juga sangat baik untuk jantung ya Bapak Ibu, yang juga biasanya D-dimernya kadang-kadang tinggi, jantungnya bermasalah. Nah, di sini ada omega 3 dan omega 6-nya. Kemudian meningkatkan metabolisme dan sirkulasi darah, sehingga stamina kita juga akan ditingkatkan. Nah, kalau stamina kita ditingkatkan, tubuh kita juga menjadi lebih sehat dan tentunya akan mempercepat proses penyembuhan. Nah, kita punya propolis, di sini kaya nutrisi, KP, selenium, antimikroba, antioksidan, anti kanker, meningkatkan daya tahan tubuh. Wow, komplit ya Bapak Ibu. Anti mikrobanya ada, antioksidannya ada, anti kanker pun juga ada. Jadi kita minum langsung paket komplit. Dan tentunya akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, ini juga ada HDI Propoelix, di mana ini adalah ekstrak propolis gitu ya. Kalau misalnya kita udah sakit nih, kita boleh konsumsi ini karena ini akan mempercepat proses penyembuhan. Nah, ini juga ada semua jenis vitamin kecuali vitamin K, semua jenis mineral kecuali sulfur, ada 16 rantai asam amino esensial untuk regenerasi sel, antioksidan yang sangat kuat, dan mengandung KP. Di mana ini juga untuk reaksi inflamasi, karena kan kalau kita COVID kita tahu ada yang namanya, kita sempat dengar, badai sitokin. Jadi ada respon inflamasi yang berantakan di dalam tubuh kita. Nah, Propoelix ini untuk membantu supaya jangan sampai kita muncul badai sitokin, ataupun kalau muncul, nah paling enggak dia ringan. Ini ada nilai ORAC atau oksigen radical absorbent capacity. Nah, ini untuk menilai antioksidannya, kita lihat bahwa kalau kita lihat propolis aja udah tinggi ya, 9.674. Tapi di Propoelix ini lebih tinggi lagi, yaitu sekitar 21.921. Ini sangat tinggi, jadi antioksidannya sangat bagus sekali pada saat kita melawan dari si COVID ini. Bapak Ibu, ini yang selalu menjadi pertanyaan ya, pertanyaan semua orang di luar sana. Propoelix bagus nggak sih? Propolis bagus nggak sih sebenarnya gitu ya? Di mana tempatnya pada saat kita mau terkena COVID gitu? Bapak Ibu, semuanya produk kita sudah ada jurnalnya gitu ya. Ini untuk yang sakit ya Bapak Ibu. Nah, ini dari bukan dikarang kita sendiri, tapi memang sudah ada penelitiannya. Propolis ini menunjukkan salah satu treatment gitu ya untuk penyakit-penyakit komorbid yang terjadi yang membahayakan pada penderita COVID-19. Termasuk dari yang masalah penyakit di pernafasan, hipertension, diabetes, dan kanker. Jadi sangat baik sekali untuk mencegah penyakit-penyakit COVID. Nah, selain itu juga ada jurnalnya lagi, B-Product as a source of promising therapeutic and chemoprophylaxis strategies
Against COVID-19 atau SARS-CoV-2. Bapak Ibu, kalau pengen tahu dapat jurnal dari mana, Bapak Ibu bisa lihat HDI1 ya. Nah, itu di situ ada jurnal-jurnalnya, Bapak Ibu tinggal search saja. Nah, kalau tadi penelitian luar negeri, masih ada orang yang kadang-kadang masih nanya, "Dok, itu kan penelitian di luar negeri, bukan di Indonesia." Bapak Ibu, ini semakin dikuatkan kembali karena kita sudah masuk ke jurnal Medica. Jadi jurnal Medica ini adalah jurnal kedokteran Indonesia yang diakui oleh dokter-dokter di Indonesia. Dan tidak semua penelitian kedokteran bisa masuk ke sini. Jadi kalaupun kita mau masuk ke sini tuh harus dilihat dulu prosesnya sesuai enggak. Karena enggak sembarangan, nanti semua orang bikin penelitian masuk ke sini, entah bagus atau enggak, masuk ke sini. Tentu tidak, ini harus ada prosesnya, harus dikaji ulang semuanya. Dan kita sudah masuk, ini sengaja saya tampilkan atau screenshot dari internet. Jadi Bapak Ibu bisa searching. Nah, ini judulnya Bapak Ibu bisa searching langsung di internet. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini tanggal 10 September 2021 di update-nya. Nah, ini yang meneliti adalah Dr. Ivan Husada, Chief Medical dari HDI. Jadi kalau ditanya, "Dok, tadi kan kita bicaranya orang sakit. Dok, bicaranya adalah ini di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia sendiri gimana?" Ternyata di sini ada penelitiannya. Dan ternyata di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pada orang sehat pun ini akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Jadi CD4-nya, CD8-nya, dan NK cell gimana ini adalah salah satu parameternya pada imunitas tubuh kita, ini semua meningkat gitu ya. Jadi memang terbukti bahwa hasilnya memuaskan di mana kita lebih terhindar dibandingkan dengan si COVID ini. Nah, selain itu, dia juga contain antimikrobal, antiinflamatori, hepatoprotektif untuk melindungi hepar, neuroprotektif untuk melindungi persyarafan, antiviral tapi ini alami gitu ya. Nah, antikolesterolemik, anti-kanker, dan imunomodulator properties. Artinya apa? Menyeimbangkan imun kita. Gitu ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu kalau misalnya punya autoimun, minum ini jadi autoimunnya meningkat. Enggak. Karena kita sifatnya adalah imunomodulator yang akan menyeimbangkan imun dari tubuh kita. Nah, itu tadi ada. Kemudian yang terakhir kita punya Royal Jelly untuk regenerasi sel-sel organ tubuh, mengurangi dan meredakan stres dan insomnia, di mana kalau orang COVID siapa yang enggak stres? Stres. Dikurung di kamar 14 hari pasti kita stres. Nggak ketemu orang-orang kita stres kalau kita sendirian di kamar. Kalau misalnya berdua aja sama temennya gitu ya, atau mungkin sama suami istri gitu ya, mungkin kita nggak terlalu stres. Tapi kita stres mikirin anak-anak kita. Nah, pasti ada namanya stres. Makanya Royal Jelly ini adalah untuk meredakan, untuk rilis stresnya kita. Untuk ngerilis supaya kita jangan sampai nih muncul si stres-stres tersebut yang bikin imunitas kita makin turun, si COVID-nya nggak sembuh-sembuh. Gitu ya. Belum lagi kadang-kadang kita iseng, belum 10 hari PCR lagi. Kok masih positif? 14 hari PCR lagi. Kok masih positif? Bikin kita makin stres. Kok saya nggak negatif-negatif sih gitu ya. Nah, makanya kita konsumsi Royal Jelly untuk menenangkan, memperbaiki organ-organ tubuh kita yang rusak. Kayak dengan selenium dan mencegah efek penuaan dini. Nah, ada Clover Honey pengganti gula pasir. Dok, saya minum madu nggak boleh dok. Takutnya tuh ya kalau gulanya naik dok si COVID-nya kan jadi lama hilangnya. Bapak Ibu ini kandungannya kalau kita lihat perbandingan fruktos dengan glukosnya adalah 1,16. Jadi kalau kita lihat penelitian itu mengatakan kalau kita perbandingan fruktos dengan glukos itu harus lebih dari 1. Itu menunjukkan bahwa fruktosnya lebih banyak sehingga kita sendiri itu gulanya nggak meningkat, insulinnya nggak terlalu meningkat. Nah, ini juga sangat baik. Jadi dia tidak meningkatkan kadar gula kita yang kita takutkan pada orang penderita COVID. Biasanya gulanya naik gitu ya. Nah, ini bisa kita konsumsi. Antioksidan tentunya sebagai sumber energi, antacid. Nah, tujuannya apa? Obat banyak dikonsumsi. Akhirnya yang sering muncul apa? Dok, hari ini saya diare nih. Setelah minum obat antivirus saya diare. Dok, saya kok mencret-mencret ya. Dok, kok saya mual ya.
Dok, kok saya nggak enak di pencernaan ya? Kok rasanya penuh? Nah, di sini sebagai antasidnya, sebagai untuk melindungi pencernaan kita, melapisi dinding lambungnya, sehingga kalau kita konsumsi obat-obatan, paling tidak lambung kita sudah terlapisi dulu, sehingga tidak terjadi luka ataupun asam lambung kita tidak meningkat. Tentunya akan memperbaiki sistem pencernaan dan mukolitik. Ini yang juga biasanya dicari. Kenapa? Dok, leher saya sakit nih. Ada kayak yang mengganjel, kayak dahaknya nempel di leher, nggak bisa keluar gitu ya. Nah, kita konsumsilah si Clover Honey ini. Tujuannya apa? Ngencerin dahak yang ada di tubuh kita. Memang di awal kalau kita minum Clover Honey, kadang-kadang kalau dahaknya ini banyak nempel gitu ya, rasanya tuh jadi kayak makin sesek, dahaknya makin banyak. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, karena itu dia akan encer. Nah, lama-lama encer, dia akan membuat lega pada tenggorokan kita. Nah, itu boleh kita berikan. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Saya kembalikan dulu kepada Pak Mugi. Silakan Pak Mugi. Oke, terima kasih Dokter Victoria. Terima kasih, materinya luar biasa ya teman-teman ya. Jadi yang pertama jaga kesehatan, jangan lupa gitu ya teman-teman, ini juga ya konsumsi produk HDI, jangan nyebar bagi-bagi virus gitu ya, tapi kalau bulan ini boleh bagi-bagi angpau gitu ya. Kalau masih bagi angpau buat saya juga masih terima gitu ya. Ya, teman-teman semuanya, mungkin beberapa teman tadi dokter sempat ceritakan mengenai madu ya, betul ya. Madu kita ini spesial sekali karena madu kita ini berasal dari madu gurun yang tentunya tadi sudah diceritakan Bu Ursula juga bahwa kadar air sangat rendah yang membuat tidak terjadi fermentasi. Nah, ini di Indonesia ini kan banyak sekali persepsi kan tentang madu, teman-teman ya. Nah, madu yang katanya asli itu bisa meledak, katanya yang asli itu bisa bisa meletup, ada bunyi ces dan lainnya ya, padahal itu madu yang sudah fermentasi. Nah, sebenarnya ngetes madu paling valid seperti apa teman-teman? Nah, ternyata ini ada satu hal yang istimewa yang perlu teman-teman harus ketahui. Ya, ini Anda teman-teman bisa lihat ya, di mana kalau kita ngetes madu ternyata simpel. Yuk cek madu Anda dengan cara seperti ini ya. Kita lihat sementara teman-teman. Ya. Demo produk HDI. Produk pertama adalah Clover Honey dari HDI. Madu ini merupakan madu alami dari New Zealand yang tidak diproses sehingga tidak kehilangan zat mineralnya. Pertama, ambil sesendok madu dan tuangkan di piring. Setelah itu, tuangkan sedikit air. Cukup untuk membasahi permukaan piring dan gerakan memutar untuk melarutkan madu. Dapat dilihat, madu Clover Honey akan membentuk heksagonal-heksagonal dikarenakan rendahnya kandungan air pada Clover Honey. Terima kasih telah mengikuti eksperimen ini sampai habis. Ikuti sosmed kami untuk info dan acara berikutnya ya. See you! Oke. Nah, ini tentang madu ya teman-teman ya. Jadi itu cara ngetes madu paling gampang ya, bahwa madu itu asli tanpa ditambahkan bahan apapun dan madu itu belum pernah dimasak. Ya, intinya seperti itu. Jadi benar-benar fresh honey ya, langsung dari alam. Nah, teman-teman semuanya, di acara ini juga kita hadir salah satu rekan kita yang memang beliau kemarin baru saja kena COVID gitu ya, dan ini varian Omikron, dan ini ya sekarang sudah mengalami perbaikan, dan tentunya kita sekaligus ajak sharing itu ya untuk bercerita bagaimana kronologisnya dan bagaimana produk apa yang digunakan. Nah, nanti Dokter Victoria akan memandu. Kenapa? Karena sekalian beliau jadikan pembicara juga tadi ya. Jadi kita sambut juga kembali ya Ibu Ursula Yanita, yuk tampil bersama kita semuanya di sini. Ayo silakan Dokter Victoria juga untuk memandu. Ya, selamat kembali lagi saya ya hari ini kita juga ada testimoni yang luar biasa sekali dari penggunaan produk HDI. Nah, daripada saya yang cerita panjang lebar gitu ya, kan biasanya kalau dokter yang cerita kadang-kadang masih dibilang kalau dokter mah pasti ngomongnya begitu gitu ya. Nah,
Sekarang kita mendingan langsung aja kita dengarkan nih cerita dari Bu Ursula yang sembuh dari Omikron gitu ya. Nah, sebelum Bu Ursula bercerita, mungkin saya sedikit tampilkan hasilnya dulu ya. Kalau nggak ada hasil, kata orang hoax gitu ya. Nah, jadi kita lihat dulu. Nah, ini dari Bu Ursula ya. Jadi pada tanggal, kita lihat tanggal 2 gitu ya, tanggal 2 Februari. Nah, ini ternyata terbukti ada PCR-nya positif. Nah, kemudian tanggal 12, nah ternyata 10 hari ini Bapak Ibu, PCR-nya udah negatif. Nah, kita langsung aja dengar dari Bu Ursula. Bu Ursula silakan boleh cerita sedikit mengenai perjalanan penyakitnya nih. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Selamat pagi kembali ya buat rekan-rekan semuanya. Ini temanya Omikron, jadi benar-benar kayak saya itu bisa cerita ya. Jadi kayak punya cerita ya dok sekarang punya. Jadi bisa ngalamin sendiri. Ya terus terang buat rekan-rekan semuanya memang kita harus seperti tadi yang disampaikan Dr. Victoria bahwa memang kita tuh harus benar-benar hati-hati banget ya. Karena kita nggak tahu dengan siapa kita berhubungan dengan mereka sehat atau tidak. Dan itu saya alami sendiri ya. Karena terus terang memang waktu itu sekitar tanggal hari Sabtu dok tepatnya Sabtu. Jadi kalau tarik mundur kalau 21 tanggal 29-an lah dok, 30 atau 29 ya, hari Sabtunya itu. Nah itu waktu itu saya kan mengantarkan teman anak saya itu dia ada demam gitu ya. Panasnya cukup tinggi sampai 39 waktu itu diukur. Kemudian saya antarkan dia ke rumah sakit karena orang tuanya nggak di Solo, jadi saya yang ngurus semuanya. Terus kemudian saya nggak pernah berpikir bahwa dia itu terkena COVID gitu. Terus kemudian saya ngurus semuanya. Nah ternyata saya nggak pernah merasakan gejala apapun sampai hari Senin itu juga nggak ada kerasa apa-apa. Hari Selasa itu jam 7 malam pun saya masih lah ini loh dok. Bahayanya ya kadang itu kan kita nggak tahu ya. Tapi kalau saya benar-benar nggak tahu dok. Saya jalan-jalan nggak tahu. Jadi saya jalan-jalan ini nggak tahu ya. Jadi saya jam 7 jam 8 malam tuh saya masih cari wedangan. Kalau di Solo kan sering terkenanya wedangan ya. Jam 8 malam tuh saya sampai masih wedangan. Terus kemudian jam 9 itu saya baru merasakan bahwa badan saya tuh ada demam yang kalau orang Jawa bilang tuh kayak masuk angin kasep dok. Jadi benar-benar kayak nggak tahu ya, nggak nyaman dan demamnya tuh di dalam. Tapi kalau diukur itu panas saya cuma 37 dok, nggak sampai lebih dari itu. Cuman kayak sumeng-sumeng ya sebenarnya ya. Terus akhirnya saya jam 10 malam, saya akhirnya, wah ini nggak beres nih kayaknya. Baru demam dok, baru demam aja itu dok. Kemudian setelah itu saya langsung ke rumah sakit, kalau disuruh rumah sakit kasih ibu, saya langsung ke sana, saya suami sama anak saya yang besar, kita antigen. Jadi belum PCR. Nah, antigen saya itu negatif loh dok, luar biasa ya. Jadi antigen saya negatif, suami saya malah positif. Terus kemudian memang suami saya juga ada keluhan, rasanya badan tuh nggak enak gitu. Anak saya juga negatif. Nah, kemudian setelah itu saya tidur. Nah, tidur itu badan tuh masih demam. Terus kemudian habis itu kepala saya tuh mulai sakit banget dok. Jadi benar-benar kayak ya itu tadi seperti dokter Victoria bilang, jadi benar-benar kayak bukan migrain ya, tapi berat banget gitu. Jadi sakit. Terus kemudian saya tahan sampai akhirnya tidak siap tidur. Hari Rabu pagi tanggal 3 pagi saya akhirnya coba untuk tes PCR. Ya, kemudian tanggal hari itu jam 10. Jadi Rabu jam 10 pagi saya tes PCR, jam 5 sore keluar hasilnya dan eng gitu ya. Beneran surprise ya. langsung syok ya, langsung semua satu rumah PCR semua gitu. Dan akhirnya luar biasa, saya, papa saya dan suami saya positif semua, anak-anak negatif. Jadi anak-anak saya ungsikan semua keluar dari rumah. Nah, kemudian habis itu, pada saat saya merasakan bahwa badan saya nggak enak, saya sudah langsung inisiatif dong. Langsung propoelik saya ngambil langsung 2, kemudian madu, polen saya ngambil langsung saya minum. Dan itu saya jeda, ya nggak tahu ya, saya saking percayanya dengan high desert mungkin ya dok. Jadi saya sudah nggak kira-kira lagi saya minum, tiap 4 jam, 6 jam sekali saya minum. Gitu. Kemudian paginya yang waktu pas saya tes PCR itu aja setelah jam 10 saya sudah tidak merasakan gejala apapun dok. Jadi benar-benar saya tuh kayak orang sehat beneran. Nah tapi saya nggak berhenti,
tetap 4x2 saya minum, propoeliknya 4x2, kemudian Polenergi saya 3x1, kemudian juga dari madunya saya minum 3x1 sendok makan. Nah, itu full saya minum total, terus kemudian puji Tuhan saya nggak pakai obat apapun sampai hari kelima kalau nggak salah, karena saya ada pilek tapi sedikit banget, Dok. Jadi pileknya sedikit, batuknya juga sedikit. Akhirnya saya konsultasi dengan dokter Grenda waktu itu. Terus kemudian beliau bilang, sudah enggak usah pakai antivirus apapun. Jadi itu cuman kayak ya memang ada tapi sedikit. Sudah kasih aja Rinos atau yang obat batuk bisa pakai apapun terserah. Akhirnya saya pakai Rinos dan saya support pakai Siladek ya untuk batuk sedikit. Dan itu pun juga nggak ada keluhan yang bagaimana gitu. Saya benar-benar kuencengin total hanya produk HD aja, karena Rinos pun juga saya minumnya ya nggak teratur bisa ingatnya gitu ya. Nah, yang benar-benar saya teratur yang produk HD aja, full produk HD set. Dan akhirnya kemarin tanggal 10 kemarin hari Sabtu kemarin pas 10 hari saya, dan akhirnya saya tes, puji Tuhan hasilnya negatif. Wah, luar biasa sekali ya. Ini testimoninya, wah, langsung saya, wah hebat juga ya. Ternyata Bapak Ibu kalau tadi dengar ceritanya, kalau orang di mana-mana panik cari antivirus gitu ya, cari obat. Tapi kalau Bu Ursula bukan panik cari obat, tapi panik gimana caranya supaya kita minum produknya dengan banyak gitu ya. Nah, ini juga membuktikan sebenarnya dengan kita konsumsi produk banyak gitu kan, banyak orang berpikir, oh nanti kalau saya minum obat banyak atau saya minum produk HDI kebanyakan, nanti saya overdosis. Nah, ini Bu Ursula sendiri gitu ya. Jadi bukti sendiri bahwa oh dengan produk yang banyak sekalipun kalau kita minum karena memang kita butuh gitu ya. Sekarang kan memang dibutuhkan produknya itu dalam jumlah yang banyak. Nah, ternyata malah memberikan efek bahkan kita nggak perlu lagi cari antivirus gitu ya. Tapi tetap ya disarankan untuk konsul ke dokter. Kayak Bu Ursula juga pasti konsul ke dokter, nggak mungkin enggak ya, tetap konsultasi gitu. Tapi membuktikan bahwa wah ini ternyata produk HDI itu sangat bagus sekali untuk kesehatan kita gitu. Membuktikan kayak dengan yang walaupun banyak tanpa efek samping. Nah, tidak ada sequelnya juga. Sequel itu gimana? Nah, biasanya kan orang kalau misalnya dengan COVID atau Delta, Omicron biasanya suka ada sequel kayak masih batuk-batuk atau kadang-kadang parunya bermasalah. Nanti D-dimernya tinggi. Nah, ini kita lihat sendiri Bu Ursula di hari ke-10, bahkan hari ini bisa ada di sini bareng-bareng kita, di tengah-tengah kita nih, dan fresh banget ya, sehat gitu, udah pulih banget dari produk, dari COVID-nya, dari Omicron-nya ini gitu. Ya memang benar tadi gejalanya memang ringan, tapi bukan berarti kita mensepelekan. Karena bisa aja dari yang ringan kalau kita biarkan, kita nggak mendapatkan penanganan gitu ya, ya bisa jadi berat, bisa jadi kita masuk ke rumah sakit. Nah, itu bisa aja terjadi. Jadi jangan disepelekan. Nah, tadi Bu Ursula juga minum konsumsi produknya yang banyak karena tahu produknya juga imunitasnya meningkat, stres di dalam tubuh kita akan berkurang. Belum ada antioksidannya di mana dia akan membantu untuk menangkal stres-stres kita. Nah, makanya bisa menjadi sehat. Nah, tadi juga di kolom chat juga sempat nanya produknya apa aja. Nah, tadi Bu Ursula juga sudah sebutin ya, minum Propoelix, minum Polenergi. Nah, itu sebenarnya obat-obatan yang kalau kita konsultasi pasti dikasihnya obat-obat itu juga kayak multivitamin. Nah, itu ada dan kita punya di Polenergi. Jadi produk kita ini komplit banget Bapak Ibu sehingga kita lihat saksinya gitu ya, buktinya bahwa Bu Ursula pun bisa sembuh ya. Terima kasih Bu Ursula untuk sharingnya nih ya pada kesempatan pagi ini, luar biasa sekali. Nah, semoga Bapak Ibu juga bisa ya mengambil manfaat dari produk yang kita miliki ini. Amin. Oke, kita ini jadi kalau mungkin teman-teman ya yang lain itu kalau ngemil itu kacang, Bu Ursula ngemilnya itu polen sama propolis ya gitu ya. Jadi cepat sembuh gitu ya. Ya ini teman-teman. Ya, ini kelebihan karena kita produknya adalah produk alami, teman-teman. Sifatnya makanan itu ya. Jadi tidak ada yang namanya overdosis, teman-teman ya. Jadi jangan khawatir untuk konsumsi lebih dari sekedar yang biasa umumnya standar yang disarankan ketika kita dalam kondisi sehat tentunya ya.
boleh lebih banyak. Nah, buat teman-teman ini Dok ada beberapa yang sudah mulai bertanya, yang mau tanya juga boleh di chat aja ya teman-teman di chatnya di sini. Termasuk di sini ada tadi ada yang nanya mengenai tanda-tanda Omikron tadi sudah diceritakan di awal oleh Dokter Victoria secara jelas ya. Kemudian saya langsung aja kepada di sini ada dari Ibu Tia atau Kustiani Firdanti yang nanya, Pak Dok, saya ini masih positif COVID. Oh, jadi sekarang masih positif ya. Dikasih favipiravir gitu ya dari Kemenkes dan masih ada sisa obatnya. Infonya obat itu untuk 5 hari. Tapi kalau udah lewat hari, apakah masih boleh ya? Mungkin ya gitu maksudnya ya. Masih boleh untuk dikonsumsi, Dok. Terima kasih katanya. Gimana, Dok? Iya, sebenarnya gini Bu, biasanya kita ada dosisnya. Dosisnya itu saya nggak bisa ngomong di sini ya Bu. Nanti biasanya suka diklaim nih kalau di forum besar begini kadang-kadang suka diklaim, oh ini dari Dokter Victoria dosisnya kayak begini, jadi dipakai ke semua gitu. Saya nggak bisa sebutin dosisnya berapa, tapi biasanya itu kalau kita diberikan dari Kemenkes itu sesuai Bu, asalkan diminumnya dengan benar itu biasanya sesuai. Tapi kalau pertanyaan Ibu udah 5 hari masih boleh saya konsumsi nggak? Nah sisanya berapa banyak Bu? Itu pertama, sisanya berapa banyak? Kalau misalnya udah dari 5 hari, sisanya 10 butir, ya mungkin ibu ada yang lupa minum nih waktu itu gitu. Nah itu untuk pertanyaan itu sebenarnya agak sulit saya jawab karena saya nggak tahu sisanya nih seberapa banyak. Terus ibu cara minumnya seperti apa? Apakah ibu ada kelupaan atau enggak? Nah itu saya nggak bisa tahu. Cuman kalau misalnya lebihnya cuma 3 butir, ya konsumsi aja Bu gitu sampai habis. Karena kan sekali minum tuh biasanya 3 tablet. Jadi kalau 3 butir aja atau 10 butir ya itu kan buat 1 hari ya nggak apa-apa dihabisin. Cuman kalau ibu bilangnya, oh sisa saya masih ada 20 gitu ya. Ya itu kita kaji ulang lah ya Bu ya gitu ya. Kita detailkan kembali seperti itu Bu. Betul. Konsultasikan dengan dokter yang sebelumnya juga lebih Iya bijak benar. ya. Betul, betul. Ya, jadi begitu ya Bu. Jangan lupa produk HDI-nya yang ini harus untuk jaga tubuhnya ya. Kemudian ada Bu Maria Yanse di sini. Siang Dok saya tanya, kalau saat ini masih mengkonsumsi propolin, tetapi dari kantor juga diberikan vitamin, apakah kita perlu mengkonsumsi kedua-duanya? Gitu. Oke, ini pertanyaan menarik ya, karena setiap konsultasi ini pasti ada terselip pertanyaan ini. Baik konsultasi online ataupun offline pasti ada yang bertanya seperti ini. Nah sebenarnya kita lihat dulu Bu, vitamin apa yang diberikan oleh kantor. Kita lihat ya Bu, misalnya vitaminnya vitamin D, oke lah kalau vitamin D di produk kita vitamin D-nya mungkin nggak terlalu tinggi. Jadi kalau Ibu mau berikan itu sebagai ekstra, boleh diberikan. Tapi kalau Ibu bicara multivitamin, nah multivitamin ini balik lagi, Ibu minum nggak Polenergy? Nah kan karena multivitamin itu banyak ya di Polenergy, vitaminnya tuh lengkap di Polenergy. Ya kalau seperti itu, kalau Ibu udah minum konsumsi Polenergy, ya multivitaminnya atau vitamin dari kantor nggak usah diminum karena itu dua-duanya sama isinya gitu. Kalaupun propolis ataupun propolis sudah konsumsi, perlu nggak vitamin lagi? Ya boleh aja itu sebagai ekstra, boleh sebagai tambahan. Tapi kalaupun ibu nggak minum, cuma minum propolis, ya nggak apa-apa. Kayak saya sendiri pun yang saya konsumsi apa ya propolis, ya pollen, clover honey gitu. Tapi saya nggak pernah konsumsi multivitamin lain. Karena apa? Karena sudah tercukupi semua dari HDI 4-star. Seperti itu Bu biasanya. Jadi saya nggak bisa ngomong iya atau tidak karena vitaminnya itu harus kita lihat. Kalau misalnya, Dok saya cuma dapat vitamin C aja gitu ya, ya sebaiknya konsumsi propolis saja dibandingkan dengan vitamin C. Kalau vitamin C kan cuma satu vitamin doang gitu loh. Tapi propolis kan nutrisinya lebih, vitaminnya tuh lebih tercukupi, lebih kompleks lagi gitu. Seperti itu Bu. Yes, betul sekali ya Dok ya. Jadi intinya kalau yang namanya produk yang diberikan baik perusahaan atau biasanya negara gitu di puskesmas dan lainnya, ini sifatnya standar sebenarnya gitu kan. Standar, Sebenarnya benar. standar. Jadi kalau dipilih, kalau bagi saya ya saya pilih produk HDI. Kenapa? Karena bagi saya produk HDI ini nutrisinya pasti lebih bagus dong, gitu ya. Karena pemerintah nggak mungkin ngasih, meskipun tahu produk HDI bagus, rasanya nggak mungkin kasih ya.
Ya, kenapa APBN-nya nanti bengkak gitu ya. Benar, Pak. Walaupun ada ininya ya, ada cashback-nya, tapi APBN bengkak Betul. tetap. Itu ya. Jadi produk kita sudah oke. Jadi kalau saya pribadi ya, kecuali mungkin ya mau tambahan vitamin C, minum vitamin C-nya aja boleh gitu ya. Mau tambahan mungkin vitamin D ya boleh gitu, di luar dari yang kita sudah ada gitu ya. Tapi hati-hati juga Bapak Ibu minum konsumsi vitamin C, karena ada beberapa orang itu konsumsi vitamin C yang ada malah pencernaannya terganggu karena vitamin C kan sifatnya asam. Kembung ya Kalau Dok ya. kita nggak kuat atau vitamin C-nya adalah bukan yang vitamin C benar-benar murni, itu biasanya kena di pencernaan, apalagi kalau kita berikan dosis tinggi. Kan kita selalu bilang, oh yang penting vitamin C, vitamin D, kasih dosis tinggi tanpa peduli apakah aman untuk kita atau enggak. Pokoknya dengar orang ini bagus, kita minum. Tapi hati-hati, vitamin C sendiri itu bisa bikin masalah di pencernaan kita. Jadi nggak semua vitamin C boleh kita konsumsi, apalagi yang punya sakit mah. Tapi kalau produk HDI, kenapa saya tuh senang banget, karena ya dia tidak terkena atau tidak menyerang lambung kita. Jadi mau diberikan dosis seberapa banyak pun kayak Bu Ursula, ya lambungnya nggak akan kena gitu. Kecuali memang kita punya masalah lambung. Betul. Seperti Malah itu. lambungnya juga sembuh ya Dok ya. Enak Benar, ya minum benar. madu. Oke, kemudian ada Bu Surasi juga nanya Dok, ini nanya bagaimana membedakan jenis Delta dan jenis Omikron dari COVID ini Dok. Oke, kalau dari gejala sebenarnya mirip-mirip ya, satu dengan yang lain. Kita tidak bisa menentukan dari gejala, oh ini Delta ataupun ini dari Omikron. Nah sebenarnya pemerintah itu di awal, di bulan Januari kemarin, itu setiap orang yang kena COVID, itu akan diperiksakan antara Omikron atau bukan. Jadi sebenarnya di awal tuh ada pemeriksaannya untuk ini. Jadi nanti orang puskesmas datang ke rumah kita untuk ngecek ini Omikron atau bukan. Tapi karena angka kejadiannya tiba-tiba melonjak tinggi, rasanya pemerintah juga nggak sanggup kalau setiap hari ratusan orang diperiksain lagi nih Omikronnya. Jadi untuk sekarang kita nggak bisa membedakan mana Delta ataupun Omikron. Yang penting kita menjaga diri kita sendiri aja. Bisa jadi Delta tapi ringan juga bisa, bukan Omikron. Nah itu bisa aja. Jadi kalau ditanya apakah ada yang detail, nggak bisa kecuali lewat pemeriksaan gitu. Dan kalau kita mau periksa biasanya lewat pemerintah. Oke, ya. Jadi pokoknya kalau secara all badan nggak enak dan lainnya, kalau ada takut seperti apa tetap pokoknya ya prosedurnya harus swab antigen atau langsung PCR gitu ya Dok ya. Ya benar. Supaya tidak berkelanjutan, langsung tahu penanganan sekaligus jadi tidak menularkan teman-teman lain ya. Dan ini juga kayak tadi Bu Ursula tadi bilang antigen saya tuh negatif loh Dok. Ya, itu sekarang Omikron itu sulit sekali terdeteksi dengan antigen, kecuali kalau kita ada kondisi yang memang benar-benar ada gejala yang banyak, nah itu biasanya baru terdeteksi, tapi itu pun kadang-kadang jarang. Nah makanya bukan berarti dengan kita swab antigen negatif kita aman, belum tentu. Coba diulang 3-5 hari kemudian, bisa jadi positif, atau lebih baik cek PCR, lebih aman, lebih bisa mendeteksi si penyakit ini, gitu. Oke, sip. Jawabannya jelas ya, Bu Sunarsi. Kemudian ada Bu Bi juga nanya nih, pagi Dok, tante saya usia 68 tahun. Waduh, udah ini ya, senior ya. Riwayat sakit TBC ya di perut ya, TBC memang di dalam sih ya gitu ya. Iya. Terus livernya mengkeret, ya, lalu badan kurus ya. Emang kelihatan livernya mungkin ya. Kemudian kolesterolnya tinggi. Apakah ini termasuk Omikron? Waduh Pak, jauh Pak. Ya? Kalau ada TBC di perut gitu ya, kita lihat dulu TBC di perutnya udah berapa lama. Kalau TBC di perut biasanya gejalanya beda sekali dengan Omikron. Biasanya adalah keluhan di perutnya. Jadi keluhan dari Omikron itu nggak terlalu kelihatan. Yang kedua, livernya mengkerut gitu ya, dan badannya kurus. Nah, badan kurus ini berhubungan dengan TBC, karena TBC salah satu gejalanya adalah penurunan berat badan yang drastis, disertai demam, tapi demamnya sumeng-sumeng. Nah, itu yang harus kita tahu adalah jangka waktunya. Dan kalau kita bicara liver mengkerut, itu kejadiannya kronik. Artinya apa? Lama, bertahun-tahun. Nggak mungkin liver mengkerut itu baru 1 bulan atau 2 bulan, atau baru hari ini deh gitu ya, baru mengkerut. Enggak. Liver mengkerut itu dia butuh waktu, prosesnya lama.
Prosesnya tuh biasanya berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun baru kita mengkerut, apalagi disertai dengan adanya kolesterol tinggi, ada perlemakan hati. Biasanya perlemakan hati yang dibiarkan lama-lama hati kita jadi mengecil, mengkerut gitu ya, karena kan ketutupan lemak, jadi dia elastisitasnya akan berkurang. Nah, tapi kalau ditanya ini adalah kategori Omikron, tentu enggak, tentu tidak. Tapi kalau Bapak menjelaskan, Dok, tapi tante saya ada batuknya, ada demam, ada menggigil, kemudian ada lagi misalnya dahaknya nempel di leher, ya itu perlu kita periksakan. Tapi kalau keluhannya TBC di perut, ingat TBC-nya di perut, gejalanya sekitar perut, biasanya nggak kena paru-parunya. Kemudian ada liver mengkerut, itu bukan gejala dari si COVID, bukan gejala dari Omikron. Nah, pertanyaannya, produk apa yang cocok? Ya, kembali lagi power set. Nah, biasanya power setnya kalau udah mengkerut, kemudian ada TBC paru, biasanya saya kasih dosis yang tinggi. Bisa, ini saya kasih Propoelixnya bisa sampai 4x2, pollennya 3x1, kalau tidak ada darah tinggi ya, 3x1. Nah, Clover Honey boleh 3x1, dan Royal Jelly biasanya saya kasih 3x2 sendok teh. Taker, 3x2 sendok taker atau 3x1 sendok teh, itu boleh kita berikan seperti itu. Dikonsumsi sebelum makan. Kalau ada sakit mah, biasanya kalau TBC di perut, kemungkinan dia ada masalah di pencernaan, minum Royal Jelly-nya setelah makan. Dan berikan enzim mineral kalau memang dibutuhkan. Gitu Pak Bobby. Oke, jadi paket power pack ya, Mr. Bobby di situ. Jadi tadi Propoelixnya 4x2, Pro Energy 3x1, kemudian ada Royal Jelly-nya 3x2 sendok takar, dan Clover Honey-nya 3x sendok makan ya. 3x1 sendok makan. Oke. Ya, sip Dok. Ini semoga jelas ya, Pak Bobby. Pak Mugi, ke-mute. Oke, berikutnya di sini ada dari Eka juga. Untuk gejala awal COVID, mengkonsumsi produk apa? Ya, tadi mungkin sudah dijelaskan. Produk yang utama dan minimal itu adalah Propoelix dan Clover Honey. Itu paling minim ya. Dan minimal gitu ya. 3x1 semua minumnya minimal. Dan nanti tinggal ditambahkan Pollen Energy, Royal Jelly jika diperlukan. Gitu kan. Oke, kemudian ada Ibu Juvita Kulinawati bertanya, saya mau share mama saya 2 tahun yang lalu kena autoimun. Sembuh dengan konsumsi Propoelix dan Clover Honey dan Dynamicrio. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Juvita. Ininya ya, testimoninya keren banget. Ini tentunya bisa menguatkan teman-teman yang lain supaya juga rajin konsumsi produk HDI gitu ya. Kemudian ada berikutnya ada dari Bu Sieni, ini karena mungkin direct ke saya, wah luar biasa Bu Ursula, saya sudah percaya produk HDI, tetapi sekarang jadi lebih percaya lagi untuk melawan Omikron, banyakin HDI saja, kata Bu Sieni ya. Komentar dari tadi tentang testimoni dari Bu Ursula. Kemudian di sini juga Bu Sunasi sempat cerita ya, di mana persis dialami juga waktu kena COVID, produk HDI selalu dinaikkan dosisnya, dan karena beliau juga penyintas autoimun dan minum obat dokter tetap berjalan gitu ya. Itu teman-teman. Masih ada lagi di bawahnya. Kemudian di sini Bu Jumita juga sharing lagi di mana ternyata autoimun ini juga nyerang liver dan pencernaan beliau dari ibunya ya, mamanya. Kemudian diabetes, panik karena ada diabetes maksudnya. Kemudian virus corona, karena kita minum produk HDI tiap hari, kalau ada gejala saya naikkan minumnya. Wow, ini berarti keyakinannya sudah luar biasa ya. Dosis minumnya 4x2, 3x1 sendok makan. Ini ya, berarti Ibu pakai 2 produk saja ya, ini ya. Mengenai Propoelix dan Clover Honey-nya. Ya, yang saja yang dipakai, tapi takarannya pakai 2 dan 3x1. Oke. Kemudian Pak Dani juga nanya, Dani Kristanto Junaidi, apakah bisa bantu jelaskan autoimun sendiri? Waduh, kalau untuk autoimun sendiri, Bapak nanti bisa ada beberapa video-video yang nanti
Bapak search di autoimun, tagarnya HDI dan autoimun, nanti banyak sekali video-video yang membahas tentang autoimun dan gejalanya ya, lebih detail di sana. Tetapi pada umumnya mungkin dokter Victoria bisa ceritakan mengenai produk-produk yang biasa digunakan untuk autoimun, Pak. Oke, ya jadi autoimun itu kan sebenarnya adalah tubuh kita menyerang diri sendiri. Jadi antibodinya itu nyerang tubuh kita sendiri. Jadi makanya kenapa kok orang autoimun nggak boleh minum vitamin berlebihan, nggak boleh minum suplemen-suplemen yang nggak tahu kandungannya apa. Karena apa? Karena takutnya suplemen-suplemen yang diminum itu akan dikiranya adalah musuh untuk tubuh kita sendiri. Jadi diserang, antibodi kita serang tubuh kita sendiri. Nah, tapi berbeda dengan produk-produk HDI 4-star. Jadi propolis, pollen, clover honey, royal jelly ini berbeda. Dan banyak dari kita tuh selalu bilang kalau dok propolis ataupun propolis kan ini meningkatkan, karena kan kita selalu bilang ini meningkatkan imunitas kita. Imunitas kita bukan yang ditingkatkan adalah antibodi kita, bukan. Justru dengan kita konsumsi propolis ini adalah sifatnya imunomodulator yang tadi saya sempat ada lihat di jurnalnya, imunomodulator. Imunomodulator itu gimana? Imunomodulator itu menseimbangkan. Jadi kalau antibodi kita ketinggian, nah propolis ini fungsinya adalah untuk menurunkan. Pada orang autoimun, antibodi kita tuh naik gitu ya. Jadi ini akan menurunkan, menyeimbangkan kembali. Yuk turun, jangan tinggi-tinggi nih gitu. Nah itu adalah si propolis. Tapi kalau orang dengan COVID gitu ya, justru imunnya turun, antibodi kita turun. Nah, tujuannya propolis itu gimana? Bantu si propolis naik, bantu si antibodi kita naik lagi. Jadi kayak, yuk kamu lagi di bawah nih, yuk sekarang naik yuk supaya kita normal, kita bisa nyerang gitu. Nah, itu fungsi dari imunomodulator. Jadi saat antibodi kita naik, pada saat kita ada autoimun, dia diturunin. Tapi begitu kalau misalnya imunitas kita turun, antibodi kita turun, dinaikin. Jadi kita di tempat yang normal, seimbang. Nah, pada orang autoimun seperti itu. Jadi produk HDI 4-star itu akan menyeimbangkan si antibodi kita tuh yang tinggi. Jadi aman untuk diberikan untuk yang autoimun. Makanya imun pun bisa sembuh. Tapi tiap autoimun tentunya berbeda-beda. Kita nggak bisa lihat, nggak bisa kita langsung samain dosisnya. Oh rata deh, pokoknya setiap kali autoimun seperti ini. Enggak, kita harus lihat, sesuaikan. Misalnya saya pernah ketemu yang lupus gitu. Dimana kalau orang lupus biasanya ada nyeri sendi. Tulang-tulangnya tuh ngilu gitu ya, atau bahkan bukan cuma ngilu tapi gerak aja nggak bisa gitu. Nah kalau misalnya seperti itu ya mungkin propolis ataupun propolisnya biasa nih 3x1, boleh 3x2. Pollennya itu karena dia kan juga membantu syaraf karena ada vitamin A, vitamin B, di mana biasanya juga kalau Bapak Ibu ke dokter pasti dikasih untuk vitamin syarafnya nih. Mecobalamin gitu-gitu ya, neurobion. Nah, itu kita bisa kasih atau kita bisa berikan si Pollenergy. Dan yang paling penting jangan ragu-ragu memberikan royal jelly. Nah, royal jelly ini akan merilekskan kembali otot-otot kita, syaraf-syaraf kita tuh yang lagi tegang pada orang dengan lupus misalnya. Karena kan tadi ngilu-ngilu atau syaraf-syaraf kita tuh tegang semua gitu ya. Nah, dirilekskan kembali dengan royal jelly. Berikan aja royal jelly-nya. Dok, tapi biasanya royal jelly ini kan orang cuma ngasih 1 kali 1 sendok taker malam hari. Bapak Ibu nggak perlu malu-malu ngasih royal jelly, kasih aja mau dosis tinggi 3x2 boleh. Atau 3x1 sendok makan yang lebih ekstrem lagi boleh, tergantung kebutuhannya. Jadi untuk orang autoimun pun boleh diberikan. Cuman kalau penjelasan detail kayaknya saya pernah bawain seminar tentang autoimun, Bapak Ibu bisa cari. Yes, betul sekali. Dan itu ini gejalanya berbeda-beda ya dok ya? Beda-beda. Ada yang menyerang kulit, ada yang menyerang langsung ginjal, ada yang jadi autoimun ini cukup unik ya. Dia bisa berkamuflase dengan penyakit-penyakit yang ada gitu. Jadi itu harus lewat ini ya, lebih detail. Biasanya keputusan dokter-dokter di awal pun bisa saja itu tidak tepat ya kalau hanya sekedar tanpa tes ya gitu ya. Betul. Bahkan saya pernah ketemu autoimunnya seperti ini. Kakinya ngilu. Ini sebenarnya kejadian sama saya sendiri. Kakinya tiba-tiba bengkak. Kakinya bengkak. Terus tiba-tiba nggak bisa jalan. Cuman 1 kaki dan itu tiba-tiba. Nah, coba Bapak Ibu, saya pikir kemarin kesleo atau saya pikir waktu itu apa saya ada jatuh ya, jadi muncul itu. Ternyata pada saat saya periksa, ternyata autoimun.
Jadi dokternya langsung bilang, oh ini kayaknya autoimun deh Bu. Jadi ya nggak bisa kita lihat. Mungkin selama ini kita mikir, oh autoimun itu cuma di mata atau di kulit. Ternyata di pergelangan kaki pun, nah itu bisa terjadi autoimun. Jadi 1001 wajah untuk autoimun. Betul ya. Oke. Gitu mungkin jelas teman-teman semuanya ya. Ini luar biasa, hampir 2 jam kita bersama dan terima kasih untuk kebersamaannya ya. Terima kasih juga Dr. Victoria untuk mau berbagi di acara ini, termasuk juga Bu Ursula tadi ya, mau berbagi di acara ini, dan kita akan bertemu nanti dengan acara berikutnya yang tentunya teman-teman semuanya juga dengan antusias bisa bersama-sama bersama kita kembali. Ya, oke, thank you Dr. Victoria untuk Terima kasih Pak kebersamaannya. Mugi. Sama-sama. Kemudian ini ada beberapa informasi yang penting banget yang teman-teman harus ketahui. Kenapa teman-teman ini informasi ini akan membuat Anda untung sangat luar biasa. Kenapa? Ini sedang ada yang namanya promo yang sangat menarik yang nanti Anda bisa langsung cek di HDI Store buat teman-teman semuanya. Di mana promo ini adalah berhubungan dengan Valentine set ya, andalan untuk bisa diberikan untuk gift maupun dipakai sendiri. Kenapa? Karena promo ini hanya berlangsung 2 hari teman-teman, dan ini pun jumlahnya terbatas, yaitu hanya 25.000 set. Jadi ini udah pasti rebutan, sedangkan ada untuk ini ya, jadi ada 2 paket di sini, yaitu paket yang pertama adalah untuk Propo Elix set. Jadi di sini gratis, beli 3 gratis 1 Propo Elix ya, 60 kapsul. Ini nilainya jadi beli 3 gratis 1. Ini buat teman-teman yang hari ini mungkin butuh untuk persediaan di rumah untuk imunitas ya. Ini kesempatan yang luar biasa untuk Anda bisa belanja secepatnya karena ini terbatas hanya 25.000 set saja ya. Nah, kemudian ada yang namanya buat teman-teman, ini ada Biskin ini promo loose powdernya ya. Loose powdernya ini beli 1 gratis 1, teman-teman. Wow, keren banget ya. Dan tapi ini hanya cuma 5.000 set. Jadi teman-teman harus cepat-cepat untuk nanti ya tanggal 14 pagi sudah siap-siap untuk pesan itu. Karena apa? Karena ini produknya terbatas, kalau nggak cepat-cepat tidak akan kebagian. Jangan nunggu hari kedua, karena saya rasa nih hari pertama saja bisa udah habis ini. Ya. Kemudian jangan lupa karena pembelajaran semua itu lewat HDI Store. Jadi kita sangat praktis teman-teman ya. Bisa dari rumah kita pesan lewat HDI Store, maka barang itu akan dikirim langsung oleh stokis ke rumah kita, bahkan free ongkir untuk pembelanjaan dari 800.000 ke atas ya. Jadi semua paket tadi otomatis free ongkir, pakai GoSend, GrabSend maupun pakai yang lainnya. Ya, ini adalah satu persembahan luar biasa dari HDI. Dan jangan lupa untuk menambah ilmu kita, teman-teman yang pengen tahu lebih detail produk HDI seperti apa, itu kita ada yang namanya buku Rahasiakan Alam, teman-teman semuanya, yang membahas semua detail komposisi produk, polen, propolis, royal jelly, dan madunya. Berikut juga nanti ada buku yang sangat luar biasa tentang sistem networking-nya mengenai peluang bisnisnya di sini, yaitu di buku The Secret Book MLM, bagaimana membangun jaringan dengan omset yang besar ya. Nah, bahkan ini ada promo yang luar biasa dan nilainya hanya 190.000. Anda bisa menghubungi nomor-nomor yang tersedia yang ada di flyer tersebut, teman-teman ya. Oke, dan saya rasa itu saja dari saya. Kalau ada hal baik yang mungkin bisa Anda dapatkan, itu semua berkat dari Tuhan yang bisa diberikan untuk Anda semuanya. Tapi kalau ada kesalahan dari kami panitia ataupun saya pribadi, itu adalah karena kesalahan dan kebodohan kami semata. Dan Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih buat semuanya dan selamat beraktivitas ya, beraktivitas dan happy closing.